Selamat datang di Full Story seri Nonton with Mr. E, di mana gua akan menggabungkan part-part dari cerita yang udah ada menjadi satu video utuh. Dan kali ini The Blackest Night dan The Brightest Day. Komik ini diawali dengan narasi dari Hal Jordan yang mengatakan kalau semuanya berawal dari kegelapan, setelah itu cahaya muncul dan keduanya mulai berperang. Dan setelah alien sekarat memberinya Green Lantern Power Ring, sekarang dia mengemban tugas untuk menyinari kegelapan di sudut tergelap alam semesta, tapi akhir-akhir ini tugasnya mulai semakin rumit. Hal Jordan juga berkata kalau dia masih kecil ketika dia diajarkan spektrum warna, tapi dia tidak memperhatikannya karena saat itu dia hanya seorang pria yang ingin membuktikan kalau dia tidak takut akan apapun dan siapapun. Di pemakaman Gotham, Hal Jordan terlihat sedang berdiri di depan makam keluarga Wayne, termasuk Bruce atau Batman yang tewas saat event Final Crisis. Tak lama kemudian, The Flash datang menghampirinya, tapi dia tidak bisa diam terlalu lama karena dengan tidak adanya bat signal di Gotham, para kriminal mulai berkeliaran di sana. Setelah itu, The Flash menanyai Hal apakah pemakaman dari Bruce atau Batman hanya seperti ini tanpa adanya pidato dan bahkan tidak ada namanya di batu nisan. Hal pun memberitahu kalau Alfred tidak ingin adanya pidato dan mereka perlu memberi jarak antara tewasnya Batman dengan Bruce. Mereka juga belum mengumumkan tewasnya Bruce, dan karena Robin menganggap kalau Bruce hanya menghilang dan bukan tewas, jadi mereka tidak mengukir namanya di batu nisannya. Setelah itu Hal Jordan memberitahu The Flash ketika Flash dianggap tewas karena menghilang di Speed Force, banyak orang-orang dari masa depan dan universe lain datang untuk melayat ke pemakamannya, sedangkan saat dirinya dianggap tewas setelah dibuat gila oleh Parallax, orang-orang malah menodai makamnya. Hal juga memberitahu The Flash kalau semuanya berubah setelah dia menghilang, dunia menjadi lebih berbahaya, tugas mereka menjadi lebih mematikan, dan Justice League tidak sekuat sebelumnya. Aquaman tewas dibunuh setelah tubuhnya bermutasi, Martian Manhunter juga dibunuh oleh anak buah Darkseid dan tubuhnya dimakamkan di Mars, dan sekarang Batman juga tewas setelah terkena Omega Beam milik Darkseid. Mendengar ucapan Hal, The Flash pun mencoba untuk menyemangatinya dan berkata padanya kalau kematian bukan akhir dari segalanya, seperti mereka berdua, Green Arrow serta Superman, dan kalau ada jalan untuk menghindarinya, Batman adalah orang yang akan melakukannya. Dan sambil melesat pergi, Hal Jordan berkata kepada The Flash, meski dia dan Batman sangat berbeda, tapi Batman adalah temannya. Tapi tak lama setelah kepergian mereka, seseorang terlihat keluar dari balik pohon dan mulai menggali makam dari Batman, mengambil tengkorak kepalanya, dan ternyata seseorang tersebut adalah Black Hand. Black Hand mulai ngoceh di depan tengkoraknya, menceritakan soal ucapan ayahnya dan bagaimana dia membunuh ayahnya sendiri untuk membuktikan ucapannya, dan setelah berkata kalau tidak ada yang bisa menghindari kematian termasuk Batman, Black Hand melepaskan ribuan Black Lantern Ring ke alam semesta dari sentra power baterinya di sektor 666, dan sambil menjilat tengkorak Batman, Black Hand berkata kalau yang mati sebentar lagi bangkit dan Batman akan terkoneksi dengan mereka semua. Paginya di Cow City, karena kebangkitan Superman dari kematian setelah dibunuh oleh Doomsday, hari ini yang awalnya adalah hari berkabung diubah menjadi hari peringatan superhero untuk menghormati para superhero yang gugur saat menyelamatkan dunia, serta menghormati para korban jiwa yang gugur saat Mongul dan Cyborg Superman menghancurkan Cow City. Dan setelah kehancuran Cow City, orang-orang menganggap kalau kota mereka telah mati, tapi nyatanya mereka salah dan Cow City mendapatkan kesempatan kedua. Dan bukan hanya Cow City yang mendapatkan kesempatan kedua, Green Lantern Hal Jordan juga mendapatkan hal yang sama, dan saat ini Hal Jordan sedang bersama ketiga temannya, yaitu mantan tentara John Stewart, mantan gelandang Guy Gardner, serta mantan arsitek yaitu Kyle Rayner, dan mereka sedang merayakan dibangunnya ulang Cow City. Saat mereka sedang melakukan atraksi menyalakan maskot Green Lantern Power Battery yang melambangkan keberanian, Hal Jordan mengenang akan kematian ayahnya, kematian Abin
Windsor serta hancurnya Cow City. Dan selain itu, Hal Jordan juga mengingat dan mengenang kematian Katmatui, pacar dari John, kematian Alex dan Jade, pacar dari Kylie. Dia juga mengenang hancurnya planet Shanxi karena kelalaian John, dan dari mereka berempat, hanya Guy Gardner lah yang mendapatkan happy ending dengan CLBK-nya dia bersama Ice. Dan setelah atraksi selesai, keempat Green Lantern tersebut langsung pergi dari Cow City. Dan selain Hal Jordan yang mengenang kematian dari teman-temannya, di Smallville, Superman Family juga mengenang kematian Jonathan Kent akibat serangan jantung. Di Pittsburgh, Profesor Stein, Jason Roach, dan Gehenna mengenang kematian Firestorm yang ditikam oleh Shadow Thieves. Di San Francisco, Teen Titans mengenang teman-teman mereka yang telah gugur. Di Central City, The Rogues juga mengenang teman-teman mereka. Di Chicago, mantan anggota Justice League International mengunjungi makam Ted Kord. Di Metropolis, Justice Society of America mengunjungi heroes yang gugur di Valhalla Cemetery. Di Amnesty Bay, Mera dan Aqualad mengunjungi makam Aquaman, dan di sana mereka sempat berdebat karena seharusnya Aquaman dimakamkan di Atlantis, tapi Mera berkata kalau tempat ini adalah tempat yang Aquaman inginkan, tempat yang aman baginya, karena sebelumnya para Atlantean berusaha membunuh Aquaman karena dia memiliki rambut pirang. Dan di saat yang bersamaan, Alfred pergi mengunjungi makam Bruce, tapi saat di sana dia pun seketika terkejut karena mayatnya telah dicuri oleh seseorang. Berpindah ke Hall of Justice, di sana The Flash menanyai Hal kenapa ada kamar mayat dari musuh-musuh Justice League, dan Hal menjawab kalau awalnya Justice League juga ingin memakamkan para heroes di sini, tapi mereka tidak ingin merampas penghormatan yang dilakukan keluarganya, jadi mereka memutuskan untuk memakamkan yang identitasnya diketahui publik di Valhalla Cemetery yang dijaga ketat, sedangkan yang merahasiakannya akan diserahkan ke keluarganya. Dan alasan dari mereka melakukan itu karena Nightwing mengungkapkan kalau ada operasi pencurian makam superhuman untuk digunakan kembali bagian-bagian tubuhnya. Dan itu adalah salah satu dari sekian banyak kekacauan yang Justice League hadapi saat menghilangnya The Flash. Mendengar hal tersebut, The Flash pun merasa bersalah dan bertanya siapa lagi yang tewas ketika dia menghilang, dan The Flash meminta Hal memberitahunya. Dengan berat hati, Hal pun memberitahu The Flash, dan menggunakan cincinnya, dia membuat konstruksi puluhan hero yang tewas saat The Flash menghilang, dan melihat konstruksi cahayanya, The Flash seketika bersedih, apalagi ketika melihat Firestorm dan pasangan Elongated Man dan Sudipni. The Flash pun menanyai bagaimana semua ini bisa terjadi, tapi Hal tidak tahu harus memulainya dari mana. Berpindah ke Shine Rock, Hawkman terlihat sedang bertelepon dengan Ray Palmer atau The Atom dan terlihat marah-marah karena Atom meminta Hawkman untuk menemaninya ke makam Jane Loring, mantan istri Ray, padahal Jane telah membunuh Sudipni saat event Identity Crisis. Melihat Hawkman marah-marah, Hawkgirl pun mencoba untuk menenangkannya dan berkata kalau ini bukan soal Jane, melainkan soal Ray Palmer, dan Ray membutuhkan sesuatu untuk menyelesaikan semuanya. Sambil membuka helmnya, Hawkman berkata kalau Jane Loring telah menghancurkan cinta yang kuatnya sama seperti cinta mereka, dan Hawkgirl tidak akan mengerti bagaimana rasanya kehilangan kekasih yang sangat dicintai karena dia tidak memiliki memori dari kehidupannya sebelumnya, tidak seperti dirinya, dan Jane Loring telah melakukan sesuatu yang belum pernah dia lihat selama bersama Justice League, dan itu telah membuat Atom kehilangan jati dirinya. Kembali ke Hall of Justice, Hal Jordan menceritakan kepada The Flash bagaimana Elongated Man kena mental setelah kematian Sudipni yang dilakukan oleh Jane, dan bagaimana Felix Faust menuntunnya menuju kematiannya. Mendengar penjelasan tersebut, The Flash pun duduk termenung dan tidak percaya kalau Jane melakukan hal sekeji itu, padahal Iris, Susan, Jane, dan Carol biasanya ngopi-ngopi bersama. Setelah itu, The Flash pun menanyai Hal bagaimana hubungannya dengan Carol, dan Hal menjawab kalau Carol masih bekerja di Ferris Aircraft, tapi mereka sudah tidak bersama, padahal sebenarnya Carol telah menjadi Star Sapphire. Tak lama kemudian, Alfred menghubungi anggota Justice League dengan panik dan memberitahu kalau seseorang telah mencuri mayat Bruce. Berpindah ke OA, The Guardian of the Universe terlihat sedang mengamati War of the Light yang terjadi di alam semesta, di mana Star Sapphire sedang berperang dengan Sinestro Corps, Green Lantern dengan Red Lantern, serta Blue Lantern dengan Orange Lantern Corps. Mereka pun terlihat khawatir karena hampir di setiap sektor pertempuran antara Lantern terjadi, dan di saat yang bersamaan, kegelapan dari sektor 666 juga mulai bergerak ke arah mereka. Di sisi lain OA, Kylie dan Guy Gardner memberitahu teman-teman Lantern
Lanternnya kalau mereka melihat Black Lantern Ring, dan ketika mereka berusaha menahannya, ternyata konstruksi mereka dapat ditembus dengan mudah. Kylie pun memperingatkan teman-temannya dengan rusaknya Central Power Battery, maka mereka tidak akan bisa menghentikannya. Tapi tak lama kemudian, mereka mulai mendengar suara-suara yang terdengar seperti lalat, dan ternyata suara itu adalah suara dari Black Lantern Ring. Kembali ke The Guardian, mereka mulai menyadari kalau perkataan Gantet benar bahwa ramalan Blackest Night akan datang, dan maka dari itu mereka perlu memanggil seluruh Green Lantern kembali ke OA. Tapi tiba-tiba salah seorang Guardian bernama Scar berkata kalau para Lantern tidak akan pernah menerima panggilan mereka karena panggilan tersebut tidak akan pernah dilakukan. Sesaat kemudian mata dari Scar berubah menjadi lambang Black Lantern dan mulai menyerang teman-teman The Guardian-nya. Kembali ke para Lantern, ribuan Black Lantern Ring terlihat menerobos masuk ke OA, ribuan lainnya terlihat berusaha keluar dari sektor 666, dan karena itu, para Green Lantern berusaha melindungi diri mereka dari hantaman Black Lantern Ring. Dan ketika Black Lantern Ring menyebar ke alam semesta, cincin-cincin tersebut membangkitkan para hero seperti Martian Manhunter, Firestorm, Atom Smasher, Aquaman, dan yang lainnya. Dan bukan hanya di bumi, cincin Black Lantern juga membangkitkan seluruh Green Lantern yang gugur di OA. Dan di saat yang bersamaan, setelah mendapatkan panggilan dari Alfred sebelumnya, The Flash dan Hal pergi menuju makam Bruce, dan mereka dikejutkan dengan kedatangan Black Lantern Martian Manhunter. Kembali ke Hawkman, Hawkgirl masih mencoba untuk meyakinkan Hawkman untuk menemui Atom, tapi Hawkman tetap menolak dan mereka mulai bertengkar di sana. Tapi yang tidak mereka sadari, di belakang mereka ada sesuatu yang dapat merasakan perasaan mereka saat ini, di mana Hawkman dipenuhi dengan amarah, sedangkan Hawkgirl dipenuhi dengan cinta. Dan tiba-tiba, seseorang menusuk Hawkgirl dari belakang, sebuah gada juga dihantamkan ke Hawkman, yang ternyata adalah ulas Sudipni dan Elongated Man yang menjadi Black Lantern Corps. Hawkman pun jatuh tersungkur, dan sambil menyerangnya lagi, Elongated Man memberitahu Hawkman kalau Hawkgirl sangat membencinya dan hubungan mereka tidak pernah seerat dirinya dan Susan. Mendengar hal tersebut, Hawkgirl pun menyangkalnya dan berkata kalau dia tidak pernah membencinya dan dia sangat mencintainya. Sesaat kemudian Hawkgirl pun tewas, yang membuat Hawkman seketika histeris, tapi Elongated Man langsung menyerangnya, sementara Susan Dibny mengambil jantung dari Hawkgirl. Elongated Man juga berusaha merobek dada milik Hawkman, dan setelah berhasil, dia juga mengambil jantung dari Hawkman, dan setelahnya Elongated Man dan Susan menyerap jantung dari Hawkman dan Hawkgirl. Dan sesaat kemudian, Black Hand yang datang berkata kalau mereka tidak akan menghindari kematian kali ini, dan Black Hand mengeluarkan Black Lantern Ring untuk membangkitkan keduanya. Setelah penyerangan yang dilakukan oleh Elongated Man dan Sudipni di kediaman Hawkman dan Hawkgirl, sekarang Stonechat Museum terlihat kacau balau dan suara dering telepon menggema di sana yang ternyata adalah panggilan telepon dari Ray Palmer atau The Atom yang berusaha meyakinkan Hawkman untuk mendengarkan penjelasannya. Tak lama kemudian suara dari Hawkman terdengar menerima teleponnya, dan Atom bergegas menjelaskan kepada Hawkman kalau dia tahu permintaannya tidak masuk akal, tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan Jen Loring. Dengan suara yang berat, Hawkman meminta Atom untuk menemuinya, dan Atom berkata kalau dia akan datang. Berpindah ke Amnesty Bay, Mera memutuskan untuk menyetujui permintaan Aqualad, di mana mereka akan memakamkan Aquaman di Atlantis. Aqualad pun berterima kasih kepada Mera, tapi salah seorang prajurit Atlantian memberitahu mereka kalau mayat Aquaman telah menghilang dari makamnya. Mereka pun bergegas menghampirinya dan mulai menerka-nerka siapa yang berani mencuri mayatnya, apakah Ocean Master atau mungkin Black Manta. Tapi tiba-tiba suara dari Aquaman terdengar di belakang mereka, dan saat dilihat ternyata Aquaman telah bangkit menjadi Black Lantern Corps. Melihat para prajurit Atlantian yang ketakutan, Aquaman langsung menyerang dan mengambil jantungnya, dan melihat hal tersebut, Aqualad merasa kalau Aquaman di depannya bukanlah Aquaman dan langsung menyerangnya. Mera juga berusaha menyerang Aquaman, tapi di saat yang bersamaan
bersamaan, ternyata Dolphin dan Aqua Girl juga telah menjadi Black Lantern Corps dan berusaha membunuh Aqualad. Mereka melempar Aqualad ke mercusuar dan melihat kejadian itu, para prajurit Atlantean mengeluarkan senjata mereka, tapi Aquaman menggunakan telepatiknya untuk memanggil hewan-hewan laut dan membunuh para prajurit Atlantean. Dia juga berusaha membunuh Mera, tapi Mera menyerang balik dengan menggunakan pengendalian airnya dan berusaha menolong Aqualad. Di mercusuar, Dolphin berusaha membunuh Aqualad, tapi Aqualad langsung membekukan kepalanya dan Mera yang menghancurkannya. Tapi ternyata kepala dari Dolphin dapat tumbuh kembali dan selagi dia duel, ternyata Aqua Girl berhasil menusuk Aqualad dan mengambil jantungnya. Setelah itu Black Lantern Ring terlihat terbang ke arah Aqualad dan Aqualad bangkit kembali sambil melancarkan serangannya. Mera pun seketika terpental dan Aquaman Family hampir seluruhnya menjadi Black Lantern Corps yang membuat Mera memutuskan untuk mundur. Di Gotham City, Boston Brand atau Deadman terlihat berada di atas makamnya sendiri karena mendengar panggilan Black Lantern Corps yang membuat dia memohon agar tubuhnya tetap mati. Tapi ternyata sebuah Black Lantern Ring melesat masuk ke makamnya dan membangkitkan tubuhnya. Di saat yang bersamaan, puluhan Black Lantern Ring melesat ke Washington DC, di mana mereka berusaha membangkitkan Hawk dan Dove dari kematian, tapi ternyata karena Dove mati secara damai, dia pun tidak bisa dibangkitkan, berbeda dengan Hawk yang berhasil dibangkitkan. Tak lama kemudian, The Spectre memanggil Blue Devil, Zatanna dan Phantom Stranger ke makam Deadman karena dia merasakan tubuh dari Deadman gentayangan seperti jiwanya. Dan ketika mereka sedang kebingungan di sana karena ada makam lain yang juga terbuka seperti makam Deadman, Black Lantern Pariah tiba-tiba datang dan meledak menjadi beberapa Black Lantern Ring yang mulai berterbangan di sana. Black Hand juga datang menghampiri mereka sambil berkata kalau dia bisa merasakan kematian dan kehidupan di sekitar mereka, di mana dia merasakan kematian di sekitar The Spectre. Sesaat kemudian host dari The Spectre yaitu Crispus Allen dibangkitkan, mengurung The Spectre di dalam dirinya dan menjadi Black Lantern Corps. Di sisi lain kota Gotham, Jim Gordon ditemani Barbara menyalakan lagi bat signal untuk memanggil Batman, tapi karena tidak kunjung muncul, Gordon pun putus asa dan berniat mematikannya. Barbara pun mencoba untuk menyemangatinya, tapi tiba-tiba Green Lantern Hal Jordan melesat dan menghantam bat signal. Mereka pun menanyai apa yang sedang terjadi, dan ternyata Hal dan The Flash sedang bertarung dengan Black Lantern Martian Manhunter. Setelah itu The Flash terlihat sedang mengitari Martian sambil mencampurkan bahan kimia ke sekitarnya, dan Hal yang tahu apa yang dilakukan The Flash langsung melempar mobil ke arah Martian dan ledakan besar langsung terjadi di sana. The Flash pun menjaga ledakan tersebut agar tidak menyebar, dan setelah itu The Flash menanyai Hal apakah teman-teman Lanternnya bisa menjelaskan soal Black Lantern Ring ini, tapi Hal menjawab kalau dia tidak bisa menjangkau OA. Setelah itu The Flash menanyai Hal apakah dia berpikir kalau akan ada beberapa makam lagi yang terbuka dan Black Lantern akan keluar dari sana. Hal pun menjawab mungkin, dan tiba-tiba suara dari Martian terdengar dari balik asap, tapi bukan hanya Martian yang keluar dari sana, beberapa Black Lantern lain juga keluar dari sana. Pertarungan sengit pun terjadi antara The Flash dan Hal melawan Black Lantern Justice League, dan saat pertarungan sedang berlangsung, Firestorm berkata kalau The Flash mirip dengan Profesor Stein yang paham soal kimia, dan dia pun menawari The Flash untuk bergabung dengannya karena dia memiliki slot kosong di kepalanya dan dia membutuhkan otak dari kutu buku yang mengerti soal kimia. The Flash pun langsung menolaknya dan berusaha menarik Black Lantern Ring dari tangan Firestorm, tapi cincinnya langsung kembali ke jari Firestorm dan The Flash pun memberitahu Hal kalau cincinnya telah menyatu ke tubuh yang memakainya dan tubuh mereka akan beregenerasi kembali ketika terkena serangan. The Flash pun menanyai Hal apakah dia punya ide, tapi Hal berkata dia tidak tahu, dan saat Hal sedang diserang oleh Hawkman, The Atom tiba-tiba muncul dan membantunya, yang membuat Hal langsung bertanya dari mana dia berasal. Atom pun menjelaskan ketika dia menemui Hawkman, Hawkman malah berusaha membunuhnya, jadi dia mengecilkan tubuhnya dan masuk ke dalam cincinnya, dan cincin itu sangat berbeda dibandingkan cincin Green Lantern. Atom pun menjelaskan kalau struktur cincinnya mirip seperti tulang atau dark matter yang pori-porinya dipenuhi dengan lubang cacing mikroskopik yang menyalurkan energi entah kemana. Berpindah ke New York, Firestorm yang baru yaitu Jason Roach dan Gehenna mendapatkan panggilan darurat dari
dari Hall of Justice, tapi saat mereka bersatu dan pergi ke sana, mereka tidak menemukan siapa-siapa, namun mereka menemukan monitor yang menyala dan dipenuhi dengan kebangkitan Black Lantern Corps, dan tak lama kemudian, Mera tiba-tiba menyerangnya karena dia tidak mengetahui adanya Firestorm yang baru. Setelah itu, Mera meminta Jason dan Gehenna untuk tenang, mereka tidak boleh panik karena makhluk tersebut akan sulit mencari mereka kalau mereka fokus. Mendengar ucapan Mera, keduanya pun bertanya siapa yang dimaksud, dan Mera menjawab mereka yang telah mati. Kembali ke Hal Jordan, The Flash menyarankan mereka untuk kabur dan berkumpul dengan member yang lain. Tapi belum sempat mereka kabur, Hal Jordan dan The Atom berhasil ditangkap, dan para Black Lantern melihat compassion atau kasih sayang memenuhi The Atom karena rasa kasih sayangnya kepada Jane, dan ketika mereka ingin menyerapnya dengan mengambil jantung The Atom, Indigo Tribe tiba-tiba muncul dan membantu mereka. Indigo Tribe menghantam Sudipni dan Elongated Man, dan dengan bantuan Green Lantern Power Ring, pemimpin Indigo Tribe memutus koneksi Black Lantern Ring milik Sudipni dan Elongated Man. Dia juga menghancurkan keduanya serta menteleport ketiga hero menuju Hall of Justice. Di sana, mereka bertemu dengan Mera dan Firestorm, dan Mera memberitahu kalau Aquala telah menjadi salah satu anggota Black Lantern Corps. Atom juga memberitahu Mera kalau Hawkman dan Hawkgirl juga sama, dan melihat Atom terluka parah, pemimpin Indigo Tribe yang merasa Atom dipenuhi rasa empati langsung menyembuhkannya dengan cahaya indigonya. Setelah itu Firestorm bertanya siapa dia dan apakah dia adalah Purple Lantern Corps. Pemimpin Indigo pun memberitahu kalau mereka telah membuang semua yang berhubungan dengan individual, tapi dirinya bisa dipanggil Indigo One dan dirinya adalah pemimpin dari suku Indigo. Setelah itu Indigo One menjelaskan apa yang sedang terjadi dan menceritakan semuanya dari awal, di mana awalnya alam semesta adalah milik kegelapan. Setelah itu cahaya muncul dan mereka mulai berperang. Pecahan dari cahaya mulai menciptakan makhluk hidup, dan setiap makhluk yang lahir dari cahaya berkontribusi pada emotional spectrum, dan masing-masing dari mereka bisa memperkuat cahaya tertentu dan membuatnya menjadi kekuatan. Dan sekarang Atrocitus menggenggam warna merah kemarahan, Larfleeze warna orange keserakahan, Sinestro warna kuning ketakutan, Star Sapphire warna violet cinta, Shine Walker warna biru harapan, dan cahaya yang menyeimbangkan itu semua dan penting untuk melawan Black Lantern Corps adalah warna hijau milik Green Lantern Corps. Sedangkan untuk sukunya, mereka menggunakan warna kasih sayang yaitu indigo, dan hari ini kegelapan mulai bangkit kembali dan memulai penyerangan terhadap Lantern Corps, dan OA sedang diserang oleh Black Lantern Corps. Setelah itu Gehenna bertanya kenapa Black Lantern menginvasi bumi, dan Indigo One menjawab kalau mungkin alasannya karena para hero di bumi telah menghentikan banyak ancaman yang mengancam alam semesta. Setelah itu para hero mulai berdiskusi soal Black Lantern Corps, dan The Flash menyimpulkan para hero yang menjadi Black Lantern bukanlah mereka yang sebenarnya, dan Hal menyetujuinya karena saat Elongated Man hancur, Sudipni tidak bereaksi apa-apa. Tapi yang membingungkan, para hero yang menjadi Black Lantern memiliki semua ingatan ketika mereka hidup, dan Atom berteori kalau mungkin cincin Black Lantern mirip seperti sebuah komputer yang mendownload semua memori dari penggunanya, yang berarti bukan sang penggunanya yang mengendalikan cincinnya, tapi cincin Black Lantern lah yang mengendalikan penggunanya, dan cincin tersebut menggunakan memori penggunanya untuk mengejek mereka, dan yang aneh kenapa mereka melakukan itu. Indigo One pun memberitahu kalau para Black Lantern mengkonsumsi emosi, jadi mereka melakukan itu untuk membangkitkan emosi orang-orang. Indigo One juga memberitahu kalau cahaya hijau Green Lantern diperkuat dengan cahaya lain, maka Green Lantern bisa menetralkan Black Lantern Ring dan membuat penggunanya dapat dibunuh dengan serangan biasa. Dan semakin banyak variasi cahaya yang memperkuat Green Lantern, maka cahayanya akan semakin kuat, dan kalau 7 Lantern Corps bergabung bersama-sama, maka mereka bisa meniru cahaya penciptaan, dan mereka bisa melacak serta menghancurkan sumber dari Black Lantern Corps. Dan karena itulah, suku Indigo dan dirinya datang menghampiri Hal karena dia memiliki koneksi dengan member Lantern Corps yang lain, seperti Carol yang kembali menjadi Star Sapphire. Mendengar ucapan Indigo One, Hal pun berniat pergi mencari Carol, tapi The Flash seketika melarangnya karena mereka membutuhkan Green Lantern, sedangkan John, Guy, dan Kylie tidak berada di sini. Hal pun menyuruh The Flash mencari Alan Scott, tapi The Flash berkata kalau itu tidak cukup, dan mereka pun mulai berdebat di sana. Mereka mulai mengungkit masa lalu mereka, sampai akhirnya Hal Jordan sadar, tapi tiba-tiba Black Lantern Corps datang dan menyerang mereka.
mereka. Melihat kedatangannya, Indigo One langsung menteleport Hal Jordan dan meninggalkan yang lain di Hall of Justice. Di sana, Black Lantern Firestorm menyerang Firestorm yang baru, di mana dia memisahkan Jason dengan Gehenna, dan ketika Jason berusaha menghentikan Firestorm yang akan membunuh Gehenna, dia malah diserap ke tubuh Firestorm. Setelah itu, Firestorm yang merasakan Gehenna dipenuhi ketakutan langsung membuat Gehenna lebih ketakutan lagi, dan ketika sampai di puncak ketakutannya, Firestorm langsung membunuh Gehenna dengan mengambil jantungnya. Jason yang berada di tubuh Firestorm pun tidak bisa melakukan apa-apa, dan Firestorm langsung menyerap jantung dari Gehenna. Setelah itu, ketika para hero sedang bertarung, puluhan Black Lantern Ring mulai berdatangan ke Hall of Justice. Mereka mengarah ke kamar mayat untuk membangkitkan seluruh villain yang ada di sana. Selagi para hero sedang bertarung dengan Black Lantern Justice League di Hall of Justice di Cow City, selagi menunggu power level Black Lantern Power Battery mencapai 100%, Black Hand terlihat sedang berjalan di makam kota sambil berbicara dengan tengkorak Batman. Dia berkata, meski Superman, The Flash, dan Green Arrow pernah mencurangi kematian, tapi kali ini mereka tidak akan bisa melakukannya lagi karena mereka tidak akan bisa melarikan diri dari tuanku. Dan kalau cahaya memulai penciptaan, Blackest Night yang akan mengakhirinya, dan bahkan cahaya paling terang pun akan tersingkirkan. Kembali ke Hall of Justice, Mera merasa bingung akan aksi yang dilakukan Indigo One karena dia berkata kalau cahaya hijaulah yang dapat menetralkan Black Lantern Ring, tapi anehnya Indigo One malah membawa Hal Jordan pergi meninggalkan mereka. The Atom dan The Flash pun mencoba untuk positive thinking dan menganggap kalau mungkin Indigo One memprioritaskan yang lain, di mana dia membutuhkan Hal untuk menyatukan Lantern Corps yang lain dan menghancurkan sumber dari Black Lantern Corps. Dan maka dari itu, tugas mereka di sini adalah menahan Black Lantern Corps sampai para Lantern menyelesaikan tugas mereka. The Flash pun menyarankan mereka pergi untuk menyebar informasi soal Black Lantern Corps, dan karena dia tidak melihat Firestorm Jason, The Flash pun menanyai di mana dia, tapi yang The Flash temukan adalah Black Lantern Firestorm dan puluhan Black Lantern super villain. Melihat hal tersebut, The Flash pun kabur dari sana membawa Mera dan The Atom, tapi karena Black Lantern Firestorm telah memiliki Jason di kepalanya yang mengerti soal kimia, dia pun dapat menghentikan pergerakan The Flash dengan kekuatannya. Tapi tiba-tiba, Jason yang berada di kepala Firestorm berusaha melawan dengan mengambil alih kendali tubuhnya. Melihat Jason menyatu dengan Firestorm Raymond, The Flash pun terkejut, dan Jason memberitahu The Flash kalau para Black Lantern mengincarnya, jadi mereka harus segera melarikan diri. Sesaat kemudian, Raymond mengambil kembali tubuhnya, dan Aquaman juga datang ke sana yang membuat Atom merencanakan sesuatu dan meminta The Flash menahan para Black Lantern. Setelah itu, Atom menelpon 911 dan meminta The Flash serta Mera berpegangan padanya, dan sesaat kemudian mereka sampai di kantor polisi setelah berselancar menggunakan kabel telepon. Di Metropolis, setelah mendapatkan laporan banyak mayat hidup yang bangkit, Lex Luthor langsung mengamankan gedungnya karena dia telah membunuh banyak orang dan akan jadi masalah kalau orang-orang yang dibunuhnya itu bangkit kembali. Dan di saat yang bersamaan, kekacauan terjadi di kota Gotham, di mana Black Lantern Azrael dan Scarecrow membunuh banyak orang untuk memanen emosi dan mengisi Black Lantern Power Battery. Kembali ke The Flash, setelah berhasil kabur, The Flash meminta Mera dan The Atom untuk mencari Alan Scott serta mengumpulkan pasukan. The Flash juga meminta warga di sekitarnya untuk tenang karena Justice League sedang menangani situasi ini. Tapi mendengar ucapan The Flash, Atom pun berkata kalau Justice League belum tahu apa-apa dan mereka membutuhkan Superman serta Wonder Woman. The Flash pun berkata kalau mereka berdua lah Superman dan Wonder Woman-nya, tapi mendengar ucapan The Flash, keduanya pun tidak percaya diri. Tapi The Flash mencoba untuk meyakinkan mereka dan berkata kalau mereka memiliki rencana, yaitu melindungi planet mereka sampai Hal Jordan dan Lantern Corps menghancurkan Black Lantern. Keduanya pun kembali yakin, di mana Atom tiba-tiba menelpon Mr. Terrific karena mungkin Alan Scott sedang bersamanya. Setelah itu, The Flash pun pergi untuk memberitahu yang lain, sementara The Atom dan Mera berselancar menuju telepon Mr. Terrific. Sesaat kemudian mereka muncul di Manhattan
di mana Mr. Terrific dan GSA sedang bertarung dengan Black Lantern Corps. The Atom pun langsung mengarah ke Alan Scott, tapi Alan Scott berkata kalau cincinnya berbeda dengan cincin Hal Jordan, di mana cincinnya tidak terkoneksi dengan power battery di OA, tapi dia masih bisa mencobanya. Pertarungan sengit pun terjadi di sana, di mana Alan Scott menahan member GSA yang menjadi Black Lantern, sementara Damage melawan Black Lantern Atom Smasher. The Atom pun berusaha membantunya, tapi tiba-tiba jantung dari Damage diambil seseorang yang ternyata adalah Jen Loring. Sementara itu, The Flash menghubungi semua hero yang bisa dia jangkau, seperti Wonder Woman, Green Arrow, dan Teen Titans untuk memberitahu mereka kalau Black Lantern Ring membangkitkan teman-teman mereka yang telah mati, tapi para Black Lantern bukanlah mereka yang sebenarnya, dan saat ini Green Lantern serta Lantern Corps yang lain sedang dalam misi menghancurkan sumber di balik Black Lantern Corps, dan maka dari itu mereka harus melindungi bumi selagi menunggu misinya selesai. The Flash juga memberitahu kalau para Black Lantern tertarik dengan emosi, jadi mereka harus mengendalikan emosi mereka, dan para Black Lantern juga rentan terhadap paparan cahaya, walau sepertinya membutuhkan Green Lantern Ring, tapi mereka bisa mencoba dengan cahaya mereka sendiri. The Flash pun terus berlari untuk memberikan informasi kepada orang-orang, tapi tiba-tiba dia merasakan hal aneh ketika power level dari Black Lantern Power Battery telah mencapai 100%. Di planet Ryut, di sektor 666, karena Black Lantern Power Battery akhirnya penuh, Scar pun menginisiasi rencana Black Lantern yang sebenarnya, di mana dia menteleport power batterinya menuju bumi. Di bumi, karena perasaan tadi, The Flash meminta Wally mengumpulkan semua hero ke pantai Cow City, tapi ketika dia sedang berlari melewati makam Cow City, The Flash melihat Black Hand, dan tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di sana, dan Black Lantern Power Battery tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah itu Black Hand pun membangkitkan Nekron, dan melihat Nekron mulai bangkit, The Flash bertanya-tanya di mana Hal Jordan berada, dan setelah ratusan Black Lantern Ring masuk ke dalam masing-masing makam, Nekron akhirnya bangkit sambil membangkitkan seluruh mayat yang ada di sana. Sementara itu Hal Jordan dan Indigo One pergi menuju Zamaron untuk merekrut Carol yang merupakan anggota Star Spear yang ternyata sedang berperang dengan Sinestro Corps. Carol pun dapat dengan mudah direkrut, sedangkan Sinestro sedikit agak sulit, tapi Indigo One berhasil meyakinkannya untuk membantu mereka melawan Black Lantern Corps. Setelah itu mereka pergi merekrut Shane Walker anggota Blue Lantern Corps, serta pergi menuju Okara rumah dari Larfleeze yaitu Orange Lantern Corps yang ternyata sedang bertarung dengan Atrocitus Red Lantern Corps. Mereka berhasil membujuk Atrocitus untuk membantu setelah mengingatkannya akan masa lalunya, sedangkan untuk Larfleeze, The Guardian Shade membuat kesepakatan dengannya untuk menjadi The Guardian-nya. Ketujuh Lantern Corps pun akhirnya berkumpul di sektor 666 bersama Ganthet dan Shade, tapi mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana. Tapi meski begitu, Ganthet bisa merasakan dan melacak Scar yang sedang bersama Black Lantern Corps, dan dia bisa membawa mereka menuju ke sana. Setelah itu para Lantern Corps pun mengisi cincin mereka, satu persatu dari mereka mengucapkan sumpahnya, kecuali Larfleeze yang masih merasa lapar. Shade pun mengingatkan Larfleeze akan kesepakatan mereka, tapi Larfleeze menginginkan lebih dan meminta Shade untuk menjanjikan sebuah planet untuknya. Mendengar ucapan Larfleeze, Atrocitus pun seketika marah, tapi Indigo One berkata kalau keserakahan Larfleeze adalah hasil dari power ring-nya, dan setelah itu Shane Walker mencoba menghilangkan keserakahan Larfleeze dengan cahaya birunya, tapi karena Larfleeze ngelunjak, Hal Jordan memaksa Larfleeze untuk mengisi daya cincinnya. Persiapan pun selesai, dan Hal menanyai Ganthet kemana mereka akan pergi. Di bumi, Black Lantern Power Ring berdiri kokoh di Cow City dengan Nekron berada di depannya. The Flash pun berniat menyerang Nekron, tapi Nekron juga berniat membunuh The Flash karena dia telah mencurangi kematian. Black Hand pun menghantam The Flash saat dia mendekati Nekron, dan melihat tengkorak di tangan Black Hand, The Flash pun sadar kalau Black Hand yang mencuri mayat Bruce, dan dia pun berniat mengambilnya, tapi Black Lantern Corps berhasil menangkapnya. Black Hand pun berencana membunuh The Flash, tapi belum sempat dia melancarkan serangan, Wally datang menyelamatkan The Flash dan kabur dari sana. Setelah itu Wally memberitahu The Flash kalau Kylie pernah memberitahunya jika Nekron adalah seorang alien yang mampu membangkitkan orang yang telah mati. Tapi sepertinya sekarang Nekron telah mendapatkan power up. Setelah itu The Flash pun menanyai Wally karena sekarang ada jutaan orang
mulai bangkit dari kuburannya, jangan bilang kalau Wally datang ke sini sendirian. Sambil tersenyum, Wally pun meminta The Flash untuk tenang karena dia membawa beberapa teman. Kembali sebentar ke The Atom, dia memohon kepada Jane Loring untuk menghentikan aksinya, tapi karena Jane tidak kunjung berhenti, Mera pun menyerangnya dengan kekuatannya, tapi Jane malah merangkul Atom dan Mera, mengecilkan tubuh mereka, dan membawanya ke dalam Black Lantern milik Damage. Kembali ke Cow City, Justice League dan Teen Titans yang dipanggil Wally mulai bergerak menghancurkan para Black Lantern yang bangkit, tapi ketika pertarungan sedang berlangsung, Bart Allen datang dengan panik ke arah The Flash untuk memberinya dua kabar baik dan juga kabar buruk. Kabar baiknya, entah bagaimana saat Black Lantern berusaha mengambil jantung Dove kedua, Dove tiba-tiba bersinar dan membunuh para Black Lantern di sekitarnya. Dan kabar buruknya, Donna Troy terkena gigitan dari Black Lantern Corps yang membuat dia mulai sakit-sakitan. Sambil berlari ke arah Necron, The Flash pun menyarankan agar Donna dikirim ke rumah sakit, tapi Bart menjawab kalau mereka telah membujuknya, tapi Donna merasa takut kalau di tengah jalan dia akhirnya join dengan Black Lantern Corps dan melawan teman-temannya. Tapi melihat mereka berlari ke arah Necron, Bart menanyai The Flash apa yang mereka lakukan, dan The Flash menjawab kalau mereka mengincar The Guardian of OA karena mungkin mereka bisa melepaskan para The Guardian jika mereka menyingkirkan cairan hitam di sekitarnya. Mereka bertiga pun berusaha melepaskan The Guardian, tapi Scar langsung menyerang mereka. Dia mencakar The Flash, menyerang Bart, dan ketika Scar akan membunuh Wally, ketujuh Lantern Corps tiba-tiba muncul dan menyerang Scar secara bersamaan yang membuat tubuhnya mulai hancur karena serangannya. Melihat kedatangan para Lantern, Scar berkata kalau mereka akan memberi makan Necron, tapi para Lantern tidak memperdulikannya dan menyerang Scar lagi sampai Scar akhirnya meledak dan tewas. Setelah itu ketujuh Lantern pergi ke arah Black Lantern Power Battery dan menciptakan White Light untuk menghancurkannya, tapi di saat yang bersamaan Necron melepaskan sebuah Black Lantern Ring yang mulai berterbangan di sana, dan Hal yang mulai menyadari kalau serangan mereka tidak berpengaruh apa-apa bagi power baterinya, menanyai rekan lanternnya apakah mereka merasakannya, dan sambil mengangkat tengkorak Batman, Black Hand berkata kalau serangan mereka tidak akan berpengaruh karena serangan itu malah memperkuat Necron. Setelah itu tengkorak Batman mulai menciptakan badannya sendiri, dan cincin yang keluar tadi langsung masuk ke jarinya, dan Batman menjadi Black Lantern Corps. Justice League yang melihatnya pun terkejut, dan Necron memberitahu mereka kalau mereka yang dianggap pernah mencurangi kematian sebenarnya tidak pernah mencuranginya karena mereka masih terkoneksi dengannya, terkoneksi dengan dirinya, dan dirinya lah yang mengizinkan mereka untuk bangkit agar nanti mereka bisa membantunya mengembalikan alam semesta ke kegelapan. Setelah itu Black Lantern Batman memuntahkan Black Lantern Ring yang langsung mengarah ke para hero yang pernah mencurangi kematian, yaitu Animal Man, Ice, Wonder Woman, Superman, Superboy, Bart Allen, dan juga Green Arrow. Mereka pun mulai terinfeksi, sementara The Flash dan Hal Jordan berusaha untuk melawannya. Setelah itu, Necron mengembalikan Batman menjadi tengkorak lagi karena Batman telah menyelesaikan tugasnya. Dan sesaat kemudian, para hero yang mencurangi kematian tadi telah menjadi Black Lantern Corps. Melihat Black Lantern Ring mulai mengincar yang masih hidup dan membuat member Justice League menjadi Black Lantern Corps sambil menahan Black Lantern Ring yang mengincar Hal Jordan, Lantern Corps yang lain bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan kenapa Black Lantern Ring mulai mengincar yang masih hidup. Hal Jordan pun memberitahu kalau yang Black Lantern Ring incar bukanlah yang masih hidup, melainkan yang pernah bangkit dari kematian. Dan ketika Hal berusaha menahan Black Lantern Ring menginfeksi dirinya, Black Lantern Green Arrow menembakkan anak panahnya dan Superman juga melesat menghantamnya. Member Justice League yang menjadi Black Lantern Corps pun berusaha membuat Hal menjadi Black Lantern, tapi untungnya para Lantern langsung membantunya dan Hal terus berusaha menghindari Black Lantern Ring. Dia juga meminta Sinestro untuk tidak membunuh Superman karena Superman sebenarnya belum mati, dan di saat yang bersamaan The Flash yang juga berusaha menghindari Black Lantern Ring dicegat oleh Bart Allen, tapi untungnya Wally
West langsung datang menolongnya. Setelah itu The Flash punya ide untuk menyingkirkan Black Lantern Ring yang mengejarnya, dan dia pun meminta Hal menciptakan rantai serta memintanya berpegangan erat. Setelah itu The Flash mulai berlari dengan sangat cepat sambil menarik Hal, dan tiba-tiba Black Lantern Ring-nya terjatuh kehilangan koneksi, dan ternyata The Flash melakukan sedikit time travel ke masa depan. Mendengar ucapan The Flash, Hal Jordan pun agak bingung apa yang dia maksud, dan The Flash memberitahu kalau Nekron dan Black Hand membangkitkan Batman untuk memicu rasa emosional mereka agar Black Lantern Ring bisa melacak mereka. Dan dengan mereka loncat sedikit ke masa depan, lebih tepatnya 2 detik ke masa depan, maka Black Lantern Ring tidak bisa melacak emosi mereka selama 2 detik yang membuatnya kehilangan koneksinya. Dan selama mereka tidak memicu emosi lagi, maka Black Lantern Ring tidak akan mengejar mereka. Berpindah ke The Atom, setelah Jane Loring membawa dia dan Mera masuk ke dalam cincin milik Damage, Jane pun mencoba untuk memicu emosi milik Atom agar nanti dapat dia serap. Tapi tiba-tiba Deadman merasuki tubuh Jane untuk memberitahu Atom dan Mera setelah dia merasuki Black Lantern untuk mencari tahu apa tujuan mereka, dia bisa mendengar pembicaraan para Black Lantern seperti sebuah bisikan, dan maka dari itu dia menyuruh Atom dan Mera untuk segera pergi karena saat ini seluruh Black Lantern di alam semesta sedang bergerak menuju bumi. Tak lama kemudian Jane memaksa Deadman keluar, dan setelah itu Mera bertanya kepada Atom karena Jane yang membawa mereka masuk, apakah mereka juga membutuhkan Jane untuk keluar. Atom pun menjawab tidak, dan setelah menjauhkan Jane dari mereka, Atom membawa Mera keluar dari sana. Mereka keluar di cincin milik Wonder Woman setelah melewati black hole kecil, dan melihat Wonder Woman akan menyerang mereka, Mera langsung menahannya sambil meminta Atom untuk mencari The Flash dan memberitahunya perkataan Deadman. Berpindah ke sisi lain pertarungan, karena usaha mereka gagal sebelumnya, Carol menanyai hal apa yang harus mereka lakukan karena kekuatan mereka tidak berhasil menghancurkan Black Lantern Power Battery. Hal pun menjawab jika itu karena mereka hanya sebuah percikan cahaya putih, dan meski mereka bisa menghancurkan seorang Black Lantern, tapi untuk melawan dan menghancurkan Black Lantern Power Battery, Ganthet berkata kalau mereka membutuhkan seluruh member dari Lantern Corps. Mendengar ucapan Ganthet, Indigo One pun berkata kalau sukunya bisa mengumpulkan seluruh member Lantern Corps, tapi itu membutuhkan sedikit waktu. Mengetahui itu, Ganthet pun memutuskan untuk ikut berperang, tapi bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai seseorang yang bertarung demi kehidupan. Setelah itu dia menarik cincin Hal Jordan dan mereplika cincinnya, serta mendeklarasikan dirinya sebagai member Green Lantern Corps. Melihat aksi Ganthet, Shine Walker pun bertanya bagaimana dia melakukannya, dan Ganthet menjawab kalau seluruh cincin milik Lantern Corps didasari pada teknologi Oan, dan cincin dari masing-masing Lantern dapat diduplikasi selama 24 jam, dan dia telah menginisiasi program yang sama ke seluruh cincin mereka. Setelah itu, cincin dari masing-masing Lantern Corps mulai menduplikasikan diri dan mulai mencari orang-orang dengan emosi yang cocok. Dengan Blue Lantern Harapan memilih The Flash, Orange Lantern Keserakahan memilih Lex Luthor, Yellow Lantern Ketakutan memilih Scarecrow, Indigo Lantern Kasih Sayang memilih The Atom, Red Lantern Kemarahan memilih Mera, sedangkan untuk Violet Lantern Cinta memilih Wonder Woman. Tapi karena Wonder Woman sedang dalam pengaruh Black Lantern, Wonder Woman pun menolak cincinnya. Tapi karena kekuatan cinta Wonder Woman lebih besar, cahaya Violet mulai meningkat di dirinya yang membuat Black Lantern Ring akhirnya hancur. Wonder Woman menjadi Star Spear, dan masing-masing Lantern Corps pun mendapatkan anggota baru. Sementara itu, Nekron berencana mengorbankan The Guardian of OA yang berhasil dia tangkap untuk memancing Life Entity. Tapi saat Nekron akan memulai ritualnya, para Lantern bergerak menyerangnya bersama-sama. Tapi meski mereka berhasil menghancurkan Black Lantern di sekitar, ternyata serangan mereka tidak berpengaruh apa-apa bagi Nekron, dan Black Hand melancarkan serangannya ke arah mereka yang mampu menahan mereka semua. Melihat Atrocitus berada di sana, Black Hand yang mengenalinya karena dulu Atrocitus berusaha membunuhnya untuk mencegah Blackest Night, langsung menghampirinya, menghantam dadanya untuk mengambil jantungnya. Tapi karena jantung dari Red Lantern Corps adalah cincinnya sendiri, Black Hand pun tidak menemukannya, dan Hal Jordan langsung menyerang Black Hand dengan konstruksinya. Setelah itu, Black Hand pun membalas serangan Hal dengan mendorongnya ke arah segerombolan mayat hidup, tapi Scarecrow tiba-tiba menyerangnya yang membuat para Lantern terbebas dari jeratan Black Hand. Tapi karena aksi Scarecrow mencuri perhatian,
Lex Luthor yang iri malah menyerang Scarecrow karena Luthor telah terpengaruh oleh keserakahan Orange Lantern Ring. Dia pun mengambil Yellow Ring milik Scarecrow serta berusaha mencuri cincin dari Lantern Corps yang lain, di mana dia berusaha mencuri Red Lantern Ring milik Merah. Berpindah ke orbit, apa yang diperingatkan Deadman sebelumnya akhirnya terjadi, di mana ribuan Black Lantern Corps terlihat bergerak ke arah bumi dengan John Stewart di depan mereka berusaha memperlambatnya. John pun berusaha memperingatkan orang-orang di bumi, tapi ketika John berusaha menghubungi orang-orang di bumi, ternyata transmisinya tidak sampai ke sana karena Black Lantern Airwave telah memantulkannya ke tempat yang lain. Mengetahui itu, John pun agak putus asa, tapi tiba-tiba ledakan emotional spectrum terjadi di dekat mereka dan seluruh member dari ketujuh Lantern Corps tiba-tiba muncul di sana. Perang pun tidak bisa dihindarkan antara ketujuh Lantern Corps melawan Black Lantern Corps, dan selagi perang berlangsung, sebuah transmisi dari Ganthet dikirim ke seluruh Lantern Corps yang mengatakan kalau sekarang mereka sedang dalam situasi genting, jadi dia meminta seluruh Lantern Corps untuk memperpanjang aliansi mereka karena Black Lantern Corps akan menghancurkan planet demi planet di alam semesta dan hanya bisa dihentikan kalau mereka bersatu dan menggabungkan cahaya mereka. Sementara itu di bumi, Dove yang sadar kalau cahaya yang dia hasilkan mampu menghancurkan para Black Lantern berniat untuk menghancurkan Black Lantern Power Battery dengan cahayanya, tapi ketika dia menyerangnya, Dove malah diserang balik dan sesuatu di dalam Power Battery terlihat memaksa Nekron untuk melepaskannya. Kembali ke para Lantern, saat ketujuh Lantern berusaha menghentikan Lex Luthor mencuri cincin merah karena itu bisa membunuhnya, Nekron melanjutkan ritualnya di mana dia membunuh The Guardian, menyuruh Black Hand mengambil jeroannya dan menaruhnya di tengah-tengah simbol White Lantern Corps yang dia buat menggunakan darah The Guardian, dan para Lantern yang melihatnya bertanya-tanya apa yang Nekron lakukan, dan Ganthet menjawab kalau Nekron berusaha melakukan kontak. Setelah itu Nekron melakukan langkah terakhir dari ritualnya, yaitu membangkitkan Life Entity di simbol White Lantern Corps, dan Life Entity pun akhirnya keluar dari sana. Setelah itu Nekron mengangkat sabitnya dan menghantamkannya ke Life Entity yang membuat seluruh makhluk hidup merasakan kesakitan. Karena rasa sakit itu, Hal Jordan pun bertanya apa yang terjadi, dan Ganthet menjawab kalau Nekron menyerang Life Entity, sebuah cahaya hidup yang memicu dan sumber kehidupan di alam semesta. Dan meski The Guardian adalah makhluk tertua di alam semesta, sebenarnya kehidupan berawal di bumi, tapi The Guardian menyembunyikannya di sini untuk melindungi Life Entity. Mendengar ucapan Ganthet, Sinestro pun mempertanyakannya karena The Guardian lagi-lagi menyembunyikan fakta besar seperti saat mereka menyembunyikan Parallax di Central Power Battery dan ketika The Guardian menyembunyikan pembantaian di Sektor 666. Ganthet pun menjelaskan kalau The Guardian telah mencoba untuk tidak menarik perhatian ke bumi. Mereka juga berusaha menjauhkan manusia dari Green Lantern Corps, dan mendengar ucapan Ganthet, Sinestro pun sadar kalau Abin Sur sebenarnya tahu soal ramalan The Blackest Night dan The Guardian membiarkan dia tewas untuk menyembunyikan kebohongan mereka. Sinestro pun seketika marah karena Abin Sur adalah teman sekaligus iparnya dan menyerang Ganthet dengan cincinnya, tapi lagi-lagi Nekron melancarkan serangannya ke Life Entity yang membuat seluruh makhluk hidup merasakan kesakitan. Tapi melihat Life Entity tidak menyerang balik, The Flash pun bertanya-tanya kenapa dia tidak melakukannya, dan Hal yang sadar kalau Life Entity mirip seperti Parallax langsung melesat ke arahnya karena untuk melawan Life Entity membutuhkan seorang host. Tapi ketika Hal Jordan sedang melesat, konstruksi Sinestro langsung menghalanginya dan berkata kalau ini adalah gilirannya karena Hal Jordan telah memiliki kesempatan dengan Parallax. Sinestro pun melesat ke arah Life Entity bergabung dengannya, dan sekarang Sinestro telah menjadi White Lantern Corps. Setelah menjadi White Lantern Corps, dengan arogan, Sinestro menyuruh yang lain untuk menyingkir karena dia akan head to head dengan Nekron. Dia pun menciptakan sebuah pedang dan beradu dengan sabit milik Nekron yang menghasilkan ledakan luar biasa. Tapi meski Sinestro memiliki kekuatan yang luar biasa, para Lantern yang lain agak pesimis kalau Sinestro tahu apa yang dia lakukan, dan Ganthet memberitahu kalau sekarang Sinestro telah menyatu dengan Life Entity, dan Atom bertanya seberapa kuat dia, dan Ganthet menjawab kalau
kalau Sinestro memiliki kekuatan seorang dewa. Setelah itu Sinestro terlihat mengikat Nekron dengan White Lantern konstruksinya sambil berkata padanya kalau hancurnya Nekron adalah akhir dari misi Abinsur dan awal dari misinya yang merupakan penyelamat dari alam semesta. Setelah itu Sinestro menarik jantung dari Nekron dan menghancurkannya, tapi ketika tubuh Nekron hancur dan sabitnya terjatuh, salah seorang Black Lantern terlihat mengambilnya dan Black Lantern tersebut berubah menjadi Nekron. Setelah itu Nekron menyerang Sinestro dengan sabitnya sambil berkata padanya kalau dirinya adalah kematian dan kematian tidak bisa dibunuh. Setelah itu Nekron berusaha memisahkan Sinestro dengan Life Entity dan melihat itu Ganthet memberitahu yang lain kalau Sinestro telah kehilangan kontrol atas Life Entity karena egonya, dan ketika Hal berkata kalau mungkin dia bisa, Ganthet langsung menyangkalnya karena Life Entity tidak bisa dikendalikan dan dia akan menolaknya seperti Sinestro. Tapi ketika para Lantern berniat membantu Sinestro, mereka dihalangi oleh Lex Luthor yang masih menginginkan powering yang lain, tapi untungnya Larfleeze langsung turun tangan dan menahan Lex Luthor. Tapi tiba-tiba saat para Lantern akan menuju Sinestro, mereka mengalami sakit kepala hebat dibarengi dengan adanya suara di kepala mereka yang ternyata disebabkan oleh Black Lantern Martian Manhunter. Martian melesat menyerang para Lantern bersama pasukan Black Lanternnya dan pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Tapi di tengah-tengah pertarungan tersebut, Indigo One mengatakan sesuatu yang ketika ditranslate, Indigo One berkata kalau bantuan sebentar lagi akan datang. Sesaat kemudian ribuan member dari ketujuh Lantern Corps tiba di bumi dan bersama-sama mereka melancarkan serangan ke arah Nekron. Tapi di tengah-tengah serangan tersebut, Deadman datang kembali dan merasuki tubuh Guy Gardner untuk memberitahu Hal. Setelah dia merasuki para Black Lantern, dia menemukan fakta kalau Nekron adalah kegelapan hidup dan alasan dari Nekron bisa bermain-main dengan mereka karena dia menciptakan koneksi ke dunia melalui Black Hand. Dan untuk memutus koneksi itu, maka mereka harus menghidupkan Black Hand kembali. Hal pun bingung bagaimana dia melakukannya dan Deadman juga tidak tahu, dan sesaat kemudian Guy Gardner mengambil kembali kesadarannya. Setelah itu, meski seluruh Lantern telah menyerang Nekron, tapi Nekron tidak bisa dihentikan dan dia berhasil memisahkan Sinestro dengan Life Entity. Hal Jordan terus melancarkan serangannya ke arah Nekron, tapi Black Hand menyerangnya dari belakang dan untungnya The Flash dengan sigap membantunya. Setelah itu, merasa dia punya koneksi yang besar dengan kehidupan seperti para hero yang lain, Hal Jordan melesat ke arah Life Entity dan berusaha bergabung dengannya. Karena aksi Hal, para hero yang bangkit dari kematian mulai kehilangan koneksi mereka dengan Lantern Corps, koneksi mereka ditimpa dan sesaat kemudian mereka semua menjadi White Lantern Corps. Mereka pun melancarkan konstruksi White Lantern ke arah Black Hand untuk membuatnya hidup kembali dan Life Entity menghidupkan Black Hand kembali. Tapi setelah membuat Black Hand hidup, mereka kehilangan koneksi dengan White Lantern Ring, tapi cincinnya mulai berterbangan di sekitar mereka, menghantam Nekron yang membuat Nekron mulai merasakan kesakitan dan cincinnya juga mulai mengarah ke Black Lantern Power Battery, menghantamnya dan melepaskan Anti-Monitor yang ternyata menjadi sumber kekuatan dari para Black Lantern. Anti-Monitor yang marah akan aksi Nekron langsung menyerangnya, tapi Nekron melancarkan serangan balasan dan ketika Nekron sedang menyerang Anti-Monitor, Black Hand mulai memuntahkan White Lantern Ring yang membuat Nekron mulai panik dan sesaat kemudian puluhan White Lantern Ring-nya menghantam Nekron dan menghancurkannya. Setelah itu White Lantern Ring mulai berterbangan ke arah para hero dan villain yang menjadi Black Lantern Corps dan menghidupkan mereka semua. Maxwell Lord, Reverse Flash, Jade, Captain Boomerang, Firestorm, Martian Manhunter hidup kembali. Aquaman, Hawkman, Hawkgirl, Deadman dan Osiris juga dihidupkan yang membuat para hero tercengang ketika melihatnya. Tapi karena koneksi merah dengan Red Power Ring menghilang, dia pun mengalami gagal jantung dan Carol bergegas menghampirinya, menghubungkan jantung Aquaman dengan merah dan dengan bantuan Shine Walker, mereka menghilangkan efek dari Red Lantern Ring dan membuat jantung merah berdetak kembali. Merah pun berhasil selamat dan reunian dengan Aquaman. Di sisi lain, melihat Hawkgirl termenung, Hawkman pun menanyai Hawkgirl apa yang terjadi dan ternyata Hawkgirl mendapatkan kembali semua ingatannya dari kehidupan dia sebelumnya dan mereka
mereka pun mulai adu mulut di sana. Dan ketika mereka sedang bermesraan, Superman menyapa Martian Manhunter yang hidup kembali. Dan karena Raymond juga kembali hidup, dia yang tidak mengenali Jason memaksanya keluar dan mereka akhirnya berpisah dari tubuh Firestorm. Raymond yang kembali hidup pun bertanya-tanya apa yang terjadi dan menanyai di mana Profesor Stein. Hawk yang juga dibangkitkan kembali mulai marah-marah gak jelas dan melihat Maxwell Lord, Guy Gardner yang mengira dia masih menjadi Black Lantern langsung menangkapnya, tapi melihat Maxwell masih hidup, Guy Gardner pun langsung melepaskannya. Setelah itu Kylie juga reunian dengan Jet yang hidup kembali. Osiris kebingungan di sana. Reverse Flash melarikan diri, sementara The Flash menghajar Kapten Boomerang yang berusaha menyerangnya. Tapi setelah menghajar Boomerang, The Flash bertanya-tanya di mana Elongated Man dan Sudipni, tapi ternyata tidak semuanya dihidupkan kembali. Setelah itu Deadman yang kembali hidup juga mulai kebingungan, dan karena Necron telah berhasil diatasi, Larfleeze menagih Shade soal kesepakatan mereka, dan Shade pun menepati janjinya yang membuat Ganthet seketika khawatir, terlebih lagi bagaimana dengan nasib Blue Lantern yang mereka bangun. Shade pun berkata kalau banyak hal yang perlu didiskusikan soal masa depan Blue Lantern dan seluruh Lantern karena Anti-Monitor telah kembali dan Black Hand juga menghilang. Shane Walker juga memberitahu kalau Indigo Tribe juga menghilang dan dia pun bertanya-tanya di mana mereka. Di planet Nock, Indigo One dan Indigo Tribe terlihat sedang berkumpul dan membicarakan sesuatu, dan di antara mereka, Black Hand terlihat dibelenggu dan terpengaruh oleh Indigo Light. Dan paginya di kota Gotham, The Flash dan Hal terlihat mengunjungi makam Bruce sambil bertanya-tanya kenapa White Lantern membangkitkan Aquaman dan yang lain, tapi White Lantern tidak membangkitkan semuanya. Hal pun berkata kalau mungkin untuk saat ini yang mati akan tetap mati, kecuali untuk Batman karena saat dibangkitkan, Batman terlihat tidak mengenali mereka dan Robin sepertinya benar di mana Batman sebenarnya masih hidup. Setelah itu The Flash menanyai Hal bagaimana soal Life Entity, apakah dia menghilang dan kembali ke dalam bumi atau dia berada di tubuh Black Hand. Hal pun menjawab kalau dia bisa merasakan Life Entity di luar sana, bukan di tubuh Black Hand, dan Life Entity seperti memaksa mereka untuk melupakan masa lalu dan mempersiapkan diri untuk hari esok. Dan ketika The Flash serta Hal berada di makam Batman, sebuah kawah terlihat terbentuk di tengah jalan entah di mana, dan di dalam kawahnya White Lantern Power Battery terlihat berada di sana. Cerita ini diawali di sebuah pemakaman di mana Boston Brand aka Deadman yang hidup kembali meratapi makamnya dan sambil menghancurkan nisannya, Deadman bertanya-tanya kenapa dia bangkit kembali, dan ketika dia membuang topengnya dan memungut mayat dari seekor bayi burung, cincin White Lantern tiba-tiba muncul di jarinya, membangkitkan lagi bayi burungnya. Tapi setelah Deadman mengembalikan burung tadi ke sarangnya, White Lantern Ring tiba-tiba meminta tolong padanya, mengeluarkan semacam energi yang membuat Deadman kesakitan dan mengirimnya ke suatu tempat. Sementara itu di Amnesty Bay, Aquaman yang juga bangkit kembali terlihat meratapi lautan, dan sama seperti Deadman, Aquaman bertanya-tanya kenapa dia bangkit lagi, yang membuat Mera mendatanginya, menanyai apa yang dia lakukan, dan Aquaman menjawab kalau dia ingin berenang lagi, yang membuat Mera langsung lompat ke lautan sambil mengajak Aquaman. Tapi Aquaman terlihat ragu karena dia melihat refleksi Black Lantern-nya di lautan. Tak lama kemudian Deadman diteleport ke sana oleh White Lantern Ring, tapi tak lama berselang dia dikirim lagi menuju penjara Iron Heights, tempat Reverse Flash dan Kapten Boomerang di penjara setelah kembali dari kematian. Di sana The Flash terlihat mendatangi Kapten Boomerang untuk berkabung atas kematian anaknya, tapi dia juga memperingatkan Boomerang untuk jangan berniat kabur karena dirinya lah yang akan mengejarnya. Sementara itu di Stonechat Museum, setelah Hawkman dan Hawkgirl kembali dari kematian, dan Hawkgirl memberitahu kalau dia ingat akan kehidupan mereka di masa lalu, Hawkman pun menunjukkan artefak dari kehidupan mereka sebelumnya untuk menanyai sampai mana Hawkgirl ingat. Tak lama kemudian Deadman diteleport ke sana, dan ketika keduanya sedang mengenang, Crystal Star Spear milik Hawkgirl tiba-tiba menempel di Claw of Horus-nya Hawkman, dan melihat kristal itu mengarah ke sesuatu, mereka berdua pun memutuskan mengikutinya. Saat dalam perjalanan, keduanya merasakan hal aneh seperti seseorang menyentuh jiwa mereka, dan ternyata di sisi lain sekelompok orang terlihat mencari tubuh pertama dari Hawkman dan Hawkgirl dan mereka menemukannya.
Berpindah ke New York, di bekas markas Justice League Internasional, Maxwell Lord terlihat menyaksikan kehidupan dia dulu, mulai dari menciptakan Justice League Internasional, membunuh Blue Beetle dan tewasnya dia di tangan Wonder Woman saat event Infinite Crisis, sampai dibangkitkannya lagi dia menjadi Black Lantern Corps. Dia pun menciptakan sebuah mesin untuk memperkuat kendali pikirannya, karena sekarang dia menjadi buronan dunia akibat aksinya dulu yang mengancam dunia. Maxwell pun mengaktifkan alatnya yang membuat darah mulai keluar dari mata, hidung, dan mulutnya, yang akhirnya membuat dia pingsan di kubangan es yang dia siapkan. Tak lama berselang, Deadman diteleport ke sana dan dia terlihat khawatir melihat Maxwell hidup kembali karena dulu Maxwell pernah mengendalikan Superman dan dia tahu kalau Maxwell selalu punya rencana. Setelah itu, Deadman diteleport ke Mars, di mana Martian Manhunter yang juga dibangkitkan terlihat sedang ngebor tanah di sana dan menemukan batu dengan air di dalamnya. Di sana, Hal dan Guy Gardner juga datang dan Martian memberitahu mereka jika dia menemukan air di Mars dan dia berencana membangun ulang planet Mars. Setelah itu, Deadman diteleport ke planet OA, di mana Jet yang kembali hidup terlihat berlatih bersama seorang Nick Natu dan juga bertanya-tanya kenapa White Lantern memilih membangkitkan dirinya, padahal dia membunuh banyak orang ketika menjadi Black Lantern. Kylie Rayner pun menenangkannya dan memintanya memberanikan diri, tapi ketika Kylie dan seorang Nick pergi, Jade melihat lambang Black Lantern tiba-tiba muncul dan menghilang di depannya. Kembali ke bumi, di pemakaman Gehenna, Jason Roach terlihat masih berkabung dan ketika Ronnie datang, Jason pun terlihat marah karena Ronnie lah yang membunuh Gehenna ketika menjadi Black Lantern. Dan ketika Jason memukulnya, mereka tiba-tiba bersatu menjadi Firestorm tanpa bisa terpisah kembali. Deadman pun melihat itu dari sudut ruangan, tapi dia diteleport lagi menuju Kandak di mana Amon yang bangkit terlihat kembali ke sana dan para warga yang melihatnya seketika bahagia karena pemimpin mereka telah kembali. Setelah itu Amon berubah menjadi Osiris dan melihat patung Isis serta Black Adam yang diubah oleh Wizard Shazam, Osiris memutuskan untuk mengubur keduanya. Di Virginia, Hawk yang dibangkitkan lagi mulai kembali berburu penjahat tanpa memperdulikan aturan meski Dove telah memintanya berhenti. Hawk pun menyerang mobil milik penjual senjata ilegal dan disaksikan oleh Deadman. Hawk memukuli mereka dan berhasil menghabisi semuanya serta menghancurkan mobilnya sampai Dove datang menenangkannya. Setelah itu, Deadman kembali diteleport ke Star City yang sudah hancur dan White Lantern Ring-nya lagi-lagi berbicara padanya dan meminta bantuan serta meminta Deadman menolong semuanya. Setelah itu, Deadman mendapatkan penglihatan tentang 11 orang lain yang dibangkitkan kembali dan ketika Deadman sedang kesakitan sampai terjatuh, energi White Lantern-nya menumbuhkan pohon-pohon di puing-puing Star City yang hancur dan membuat landscape hutan di tempat hancurnya Star City. Setelah itu Deadman pun bingung karena dari 12 orang yang dibangkitkan hanya dia mendapatkan cincin White Lantern dan ketika Deadman berusaha melepaskannya, cincinnya berbicara lagi dan meminta Deadman membantunya untuk hidup. Setelah itu, White Lantern Power Battery yang jatuh terlihat membuat sebuah kawah di tengah jalan yang membuat orang-orang mulai berkumpul dan mencoba menariknya. Mereka pun tidak pernah berhasil sampai Hal Jordan, Carol Ferris, dan Sinestro datang ke sana. Carol pun menanyai apa itu dan Sinestro memberitahu kalau ini adalah life entity yang keluar dari bumi, membangkitkan orang-orang dan pergi dari bumi. Tapi sekarang life entity telah berevolusi menjadi power battery dan kembali lagi ke bumi. Setelah itu Hal Jordan pun berusaha mengangkatnya, tapi usahanya berakhir sia-sia yang membuat dia merasa ini seperti pedang Arthur. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang pantas mengangkatnya? Sementara itu di sebuah kapal di tengah laut, Deadman yang diteleport ke sana semakin bingung karena cincinnya tidak pernah memberitahu kemana dia akan pergi dan kenapa dia diteleport. Saat sedang merenung, ternyata kapal yang dia tumpangi adalah kapal perdagangan manusia, tapi karena Deadman tidak terlihat dan White Lantern Ring menahannya, Deadman tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi untungnya, Mera dan Aquaman tiba-tiba datang menolong. Mereka pun menghajar para pedagang manusia dan menyelamatkan bocil-bocilnya
Tapi karena ada kapal lain dan kapal itu menyerang mereka, Aquaman menggunakan telepatinya untuk meminta bantuan hewan laut. Tapi yang datang adalah zombie Kraken yang membuat Aquaman dan Mera seketika terkejut. Zombie Kraken pun langsung menghancurkan kapalnya yang membuat Aquaman berusaha keras menghentikannya. Dan ketika ada penjahat lain yang ingin mengganggunya, zombie hiu tiba-tiba melahapnya yang membuat Mera dan Aquaman semakin bingung. Tapi untungnya 15 bocil yang ada di sana berhasil diselamatkan. Sementara itu di toko daging di Westport, Black Manta yang sudah pensiun mendengar lagi kabar kalau Aquaman kembali hidup, dan karena itu dia kembali beraksi dengan menghabisi seluruh orang di toko dagingnya. Kembali ke Firestorm, karena Ronnie dan Jason terjebak dalam satu tubuh, mereka pun mencari Profesor Stan untuk meminta bantuan, tapi karena tidak kunjung menjawab, mereka mencoba untuk memisahkan diri lagi, tapi usahanya sia-sia. Tak lama kemudian Profesor Stan merespon yang ternyata sedang bersama The Atom, dan ketika Firestorm bertanya apakah Profesor Stan bisa memisahkan mereka, Profesor Stan dan The Atom berkata mereka tidak bisa, bahkan mereka memiliki kabar buruk untuknya. Di Mars, Martian Manhunter terlihat mengangkat bongkahan es besar untuk menghidupkan kembali Mars, dan ketika dia mencairkannya, sebuah tumbuhan terlihat mulai muncul, tapi tiba-tiba sisi Black Lantern-nya mulai muncul, memperlihatkan ingatan dari seorang Martian yang mencekik Profesor Erdel, dan karena dia tidak pernah mencekiknya, Martian pun langsung pergi ke bumi. Kembali ke Hawkman, dia dan Hawkgirl masih mengikuti arahan Crystal Star Spear yang menuntun mereka ke tim penggalian tadi yang tiba-tiba menyerang mereka. Mereka berdua pun berusaha merebut tas yang berisikan tengkorak mereka, tapi sebuah granat dilemparkan yang membuat salah seorang anggota penggalian kabur membawa tengkoraknya dan memberikannya pada Hatsets musuh bebuyutan dari Hawkman. Kembali ke Manta, dia terlihat membakar sebuah rumah, masuk ke dalam lautan, dan keluar sambil berteriak Aquaman. Kembali ke Firestorm, The Atom mendatanginya dan berkata kalau dia harus menjinakkan atau melucuti Firestorm Matrix yang mengikat mereka untuk memisahkan mereka berdua. The Atom pun masuk ke dalam kepala Firestorm dan dituntun oleh Profesor Stain. Tapi ketika The Atom tiba di depan Firestorm Matrix, Ronnie dan Jason mulai berselisih, apalagi ketika sebuah suara misterius mengejek Ronnie, dan ketika mereka berselisih, Firestorm mulai berubah, apinya mulai menghitam, termasuk Firestorm Matrix di kepalanya. Melihat itu Jason pun panik dan The Atom juga berusaha pergi, tapi tiba-tiba muka Firestorm mulai berubah, dia menciptakan ledakan besar sampai menghancurkan pintu pelindung yang melindungi Profesor Stain. Di New York, melihat berita soal kembalinya Martian Manhunter dari kematian, seorang wanita mulai membunuh keluarganya sendiri, dan ternyata wanita itu adalah seorang Martian. Kembali ke Hawkman, dia dan Hawkgirl berhasil menemukan tempat persembunyian Hatsets setelah mengancam anak buahnya. Di sana mereka terkejut karena Hatsets menciptakan topeng mereka berdua dari kehidupan sebelumnya. Melihat itu, Hawkman pun marah dan menghancurkan semua topengnya sampai Hawkgirl menenangkannya. Kembali ke Martian Manhunter, berkat penglihatannya sebelumnya, Martian pergi menghampiri anak dari Profesor Erdel untuk mencari informasi saat malam di mana dia datang ke bumi. Dia pun berpura-pura menjadi Profesor Erdel dan masuk ke dalam ingatan anaknya, dan terungkap ternyata Martian yang ditarik Profesor Erdel bukan hanya John Jones, melainkan ada Martian lain bernama Decay Deras, seorang Martian kriminal, dan Martian itulah yang mencekik Profesor Erdel. Dan alasan dari Profesor Erdel menarik John Jones ke bumi adalah untuk membantunya menembus dosanya yang membawa Decay Deras ke bumi. Kembali ke Deadman, setelah cincinnya meminta Deadman membantu ke-12 orang tadi, dia lagi-lagi diteleport ke sebuah tempat, tapi kali ini cincinnya meminta dia bertarung dan gak ngotak karena yang harus dia lawan adalah Anti-Monitor. Setelah diteleport ke planet Quart di Antimatter Universe, White Lantern Ring meminta Deadman untuk bertarung melawan Anti-Monitor. Deadman pun tentu saja panik, dan ketika Anti-Monitor menoleh ke arahnya, White Lantern Ring tiba-tiba bergerak sendiri dan menyerang Anti-Monitor. Konstruksi ke-11 orang lain yang dibangkitkan pun muncul dan menghantam Anti-Monitor. Anti-Monitor pun terlihat ingin menyerang balik, tapi ketika Deadman ingin menyerangnya lagi, cincinnya tidak bisa digunakan yang membuat dia langsung menghindari serangan Anti-Monitor. Deadman pun jatuh dan tiba-tiba menghilang.
Di bumi, setelah terpisah, Ronnie dan Jason dilarang untuk menyatu kembali menjadi Firestorm, dan ketika Ronnie berjalan pulang, ternyata dia memiliki ingatan saat menjadi Black Lantern Corps yang membuat dia terngiang-ngiang ketika membunuh Gehenna. Malamnya, setelah pesta selesai, Ronnie di kamarnya dibingungkan dengan sebuah suara, dan ketika dia berbalik, dia seketika terkejut karena ada bayang-bayang Gehenna di depannya. Bayang-bayang itu pun mencekik Ronnie, namun tiba-tiba menghilang. Paginya di Pittsburgh, Jason yang pergi ngampus mendengar sebuah suara, dan ketika dia berbalik, dia melihat struktur sebuah kren telah diubah menjadi permen karet, dan melihat orang di dalamnya akan jatuh. Dia memanggil Tony, bergabung dengannya dan menjadi Firestorm. Tapi karena malamnya Ronnie minum-minum, Ronnie agak kesulitan mengendalikan tubuhnya, tapi mereka berhasil menyelamatkan pekerja kren meskipun mereka memuntahkan cairan hitam ke arahnya. Mereka pun kabur dan terjatuh di sebuah taman, dan karena suara-suara sebelumnya mulai kembali, Ronnie mulai berbicara sendiri dan mengaku kalau dia selalu terngiang-ngiang soal Gehenna, yang membuat Jason bingung karena Ronnie harusnya nggak ingat. Dan ketika suara-suaranya kembali, ternyata Jason juga bisa mendengar itu, yang membuat Ronnie agak lega karena dia tidak gila. Dan mengetahui itu, Jason pun menyarankan mereka menemui Profesor Stein. Sementara itu di sebuah pulau, karena kejadian sebelumnya, Aquaman mencoba lagi telepatinya, tapi hewan zombie lagi-lagi muncul, dan melihat itu, Mera menyarankan mereka meminta bantuan Atlantis, tapi Aquaman seketika menolaknya karena para Atlantian hanya ingin menolong ketika mereka butuh sesuatu, dan mereka hanya ingin memanfaatkan dirinya. Aquaman pun bertanya bagaimana kalau kerajaan Mera, tapi Mera berkata kalau kerajaannya telah disegel dan tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari sana. Sementara itu di segitiga Bermuda, sebuah pesawat yang kehilangan koneksi di sana diserang oleh sesuatu dari laut, dan tak lama kemudian ketika tim pencari datang, mereka menemukan kalau awaknya telah mati kering, dan sesaat kemudian sesuatu yang menyerang pesawat tadi menyerang mereka, yang ternyata adalah Siren dan Atlantian dari Zebel. Di sisi lain, sebuah oil rig tengah laut terlihat terbakar, menyebar minyak-minyak ke lautan, yang membuat Aquaman dan Mera langsung datang ke sana. Tapi mereka tiba-tiba diserang, mereka dilempar ke oil rignya, dan ternyata yang menyerangnya adalah Siren. Siren dan para Atlantian pun berencana membunuh Aquaman, dan ketika Aquaman terpojok, Mera datang membantu dan membawa Aquaman pergi dari sana. Dalam perjalanan, karena para Atlantian sebelumnya menyerang dengan konstruksi air seperti Mera, Aquaman pun menanyai Mera apakah itu orang dari Zebel, dan dengan berat hati, Mera memberitahu Aquaman kalau sebenarnya dia dikirim untuk membunuhnya. Mereka pun ke sebuah pulau, dan Mera mulai menjelaskan kalau dulu perang saudara terjadi di Atlantis, dan orang-orang buangan membentuk kerajaan Zebel yang dikurung menggunakan pelindung tak kasat mata. Dan ketika ada celah di pelindung tersebut yang hanya bisa dilewati satu orang, ayahnya memilih dirinya yang dari kecil sudah dilatih dan ditanamkan kebencian terhadap bangsa Atlantis, dan misinya adalah membunuh Raja Atlantis. Tapi yang terjadi ketika dia menemui Aquaman, semuanya mulai berubah. Mereka bahagia, memiliki keluarga, sampai Black Manta membunuh bayi mereka. Dan pasukan di oil rig tadi adalah pasukan dari Zebel yang dipimpin oleh Siren yang merupakan adiknya. Berpindah ke Peru, Hawkman dan Hawkgirl terlihat menerobos garis pertahanan markas Hutsets, sementara Hutsets menggunakan tulang belulang dari mayat-mayat Hawkman dan Hawkgirl untuk menciptakan sebuah portal dan masuk ke dalamnya. Ketika Hawkman dan Hawkgirl sampai di sana, mereka pun terkejut dengan apa yang Hutsets lakukan, dan Hawkgirl menyarankan mereka menghancurkannya, tapi Hawkman merasa mereka harus masuk untuk mencari tulang dari tubuh pertama mereka dan membunuh Hutsets. Hawkgirl pun setuju, dan keduanya langsung masuk ke sana. Mereka mendapatkan penglihatan tentang kehidupan mereka dulu dan tiba di sebuah alam dengan batu-batu yang mengambang. Mereka pun berencana ke salah satunya karena di sana seperti ada kota, tapi Hawkgirl agak sedikit takut karena penglihatan yang mereka dapat ketika melewati portalnya, yang membuat Hawkman langsung berusaha menenangkannya,
tapi ketika mereka ngokop, cairan hitam terlihat keluar dari mulut mereka seperti saat mereka masih menjadi Black Lantern. Dan sialnya, tak lama kemudian sekelompok hybrid harimau menyerang mereka, dibarengi dengan sekelompok Manhawk yang menyerang harimau-harimaunya. Hawkgirl berhasil ditangkap oleh Manhawk, sementara Hawkman berhasil kabur dari cengkeramannya dan terjatuh ke markas dari manusia hybrid harimau yang menyambutnya ke Hawk World. Kembali ke bumi, Martian Manhunter yang menyelidiki penglihatan yang dia dapatkan menuntunnya ke sebuah kasus mengerikan di mana satu keluarga dikuliti oleh seorang pembunuh. Melihat keluarga korban memiliki anjing, Martian membaca pikirannya dan terungkap kalau seorang Martian-lah pelakunya. Sementara itu di California, DK Dera, seorang Martian gila dan pelaku dari pembunuhan tadi, memperhatikan sepasang kekasih, berencana mengambil ingatan mereka dan membunuh keduanya. Kembali ke Martian, dia pergi ke lab milik Profesor Erdel dulu yang sekarang terbengkalai, tapi saat di sana, tanaman yang dia sentuh selalu layu yang membuat Martian segera pergi dari sana. Dia pergi menghampiri Oracle atau Barbara di Batcave untuk mencari informasi soal kasus kematian yang korbannya dikuliti, dan ternyata kasusnya begitu banyak tetapi ditutupi karena polisi tidak tahu siapa pelakunya. Martian pun meminta untuk menghubungi Titans Tower agar bisa berbicara dengan Miss Martian, tapi Miss Martian ternyata sedang pergi ke Australia yang membuat Martian langsung pergi menghampirinya. Tapi saat di sana, Martian seketika terkejut karena Miss Martian telah diserang oleh seseorang. Kembali ke Deadman, dia diteleport ke Georgetown, rumah dari Dove, yang membuat Dove langsung menyerangnya karena datang tiba-tiba. Untungnya Dove mengenal Deadman dan melihat White Power Ring, Dove pun menanyai Deadman dan Deadman memberitahu jika hanya dia yang memiliki cincinnya, dan cincin ini awalnya membuat dia tidak terlihat seperti saat dia masih menjadi hantu. Tapi tak lama kemudian, Hawk tiba-tiba menyerang Deadman dan Dove pun langsung berusaha menenangkannya. Deadman pun memberitahu Hawk kalau setelah dia dihidupkan kembali, White Lantern Ring tiba-tiba muncul di jarinya, membangkitkan seekor burung, bahkan menumbuhkan hutan di Star City. Tapi dia tidak mengerti alasannya, dan Power Ring-nya juga berbicara padanya beberapa kali dengan kalimat "bantu aku untuk hidup". Mendengar itu, Hawk berkata dia terpikir sesuatu dan meminta Deadman untuk mengikutinya. Di saat yang bersamaan di New Mexico, Jackson, Hyde, dan Maria terlihat ingin melihat White Lantern Power Battery dengan berenang melewati sebuah danau, tapi danaunya tiba-tiba mengering. Kembali ke Deadman, ternyata Hawk memintanya membangkitkan Dove pertama, yaitu Donald Hall, tapi White Power Ring tidak bisa melakukannya karena Donald tewas dalam keadaan damai. Deadman pun mencobanya pada Hawk kedua, yaitu Holly Granger, yang membuat Power Ring-nya mempertanyakan aksi Deadman, dan tiba-tiba Black Lantern Holly Granger keluar dari makamnya, menyerang Deadman, yang membuat Deadman menyerangnya. Tapi ternyata itu hanyalah proyeksi yang dikeluarkan oleh White Lantern Ring sebagai peringatan. Mendengar itu, Hawk pun mempertanyakan Power Ring-nya peringatan apa, tapi Power Ring-nya malah menyuruh Deadman makan cheeseburger yang merupakan kesukaannya. Mereka pun pergi ke sebuah restoran, dan ketika sedang makan, White Lantern Power Ring tiba-tiba mengeluarkan energi, mengirim ketiganya ke power battery-nya, dan berkata kalau Deadman telah siap. Deadman pun mengangkat power battery-nya, yang ternyata berefek pada Jackson, dan tiba-tiba power battery-nya mengeluarkan ledakan energi, dan Deadman pun bertanya siapa dia sebenarnya, dan White Lantern memberitahu kalau dia adalah life entity, tapi sekarang dia sekarat, dan penggantinya harus dipilih. Karena itu, 12 orang yang dibangkitkan kembali harus melindungi bumi sampai munculnya orang terpilih. Setelah itu, ke-12 orang mulai berubah menjadi White Lantern dan mendapatkan misi di mana Martian Manhunter harus membakar sebuah hutan, Firestorm harus menghentikan Deathstorm di dalam dirinya, Hawkman jangan membiarkan Hawkworld ke bumi, Hawkgirl harus melindungi Hawkman dari Hotsets, Aquaman harus mencari Jackson Hyde, Captain Boomerang harus melempar senjatanya ke Dove, Jade harus membawa keseimbangan pada kegelapan, Osiris harus melepaskan Isis, Maxwell Lord harus mencegah Magog memulai perang, Reverse Flash tidak diberi misi karena misinya udah selesai, sementara Hawk harus
menangkap bumerang yang dilemparkan ke Dove. White Lantern berkata kalau semuanya ingin benar-benar hidup, maka mereka harus membantu dirinya. Deadman pun agak bingung dan White Lantern berkata kalau hidup adalah hadiah dan yang terpilih sudah tahu itu lebih dari siapapun. Setelah mendapatkan penglihatan atau misi dari Life Entity, dan Life Entity memberitahu kalau mereka kembali hidup untuk membantu kedatangan sang terpilih, Hawk yang tidak ingin menjadi boneka seseorang pun menolak misi tersebut. Deadman pun berkata dia juga tidak suka menjadi boneka seseorang, tapi jika misi ini adalah cara untuk melepaskan cincinnya, maka dia tidak punya pilihan. Dan karena misi dari Hawk adalah melindungi Dove, Dove pun bertanya pada White Power yang dilindungi dari apa, tapi Power Ring-nya berkata kalau semuanya butuh perlindungan dan mereka membutuhkan pelindung yang baru, jadi mereka harus segera mencarinya. Deadman pun berencana berteleport ke Hal Jordan untuk meminta bantuan, tapi Dove yang ingin mengatakan sesuatu malah ikut berteleport meninggalkan Hawk sendirian. Di Atlantik, karena penglihatan dari White Lantern, Aquaman ditemani Mera berencana mencari Jackson Hyde, tapi dalam perjalanan, Deadman tiba-tiba terteleport ke depan mereka dan White Lantern berkata kalau Deadman dulu sangat suka berenang. Deadman pun bingung kenapa dia dikirim ke Aquaman, dan karena White Lantern Ring berkata jika ke-12 orang yang dibangkitkan memiliki peran dalam mempersiapkan kedatangan sang terpilih, mungkin sang terpilih itu adalah pria di penglihatan Aquaman, yaitu Jackson Hyde. Aquaman pun menanyai apa penglihatan Deadman, dan Deadman berkata dia tidak mendapatkannya, tapi menurutnya dia hanya tinggal mencari orangnya dan menyerahkan cincinnya. Namun White Lantern berkata itu tidak akan terjadi sampai ke-12 orang menyelesaikan misinya. Mendengar itu, Aquaman meminta Deadman untuk pergi mencari serta memberitahu yang lain soal ini, sementara dia akan pergi mencari pria dalam penglihatannya yang ternyata Mera mengetahui siapa itu. Setelah itu Deadman pergi ke Gotham City, di mana Dove meminta Oracle untuk mengumpulkan data soal superhero dengan kekuatan cahaya serta para hero yang pernah bangkit dari kematian, yang mungkin salah satunya adalah sang terpilih. Sementara itu di Silver City, ketika hujan deras terjadi, Jackson Hyde mengelurkan tangannya yang membuat tato di tangannya menyala dan memunculkan insang di lehernya. Sambil tersenyum, Jackson mengendalikan air hujan yang jatuh sampai ayahnya menghentikannya dan mempertanyakan aksinya. Ayahnya pun berkata jika Jackson tidak boleh melakukannya lagi karena dia tidak ingin kehilangannya, tapi mungkin inilah saatnya untuk memberitahu tentang kebenarannya. Di Amnesty Bay, Black Manta yang kembali beraksi pergi ke makam ayah Aquaman menggali makamnya, tapi Siren dan para Atlantean tiba-tiba datang menemuinya. Mereka pun sempat bertarung sampai Siren menghentikannya, dan sambil menunjukkan gambar Jackson Hyde, Siren berkata pada Manta kalau mereka harus bekerja sama untuk mencari anaknya. Kembali ke Aquaman, karena Mera menyembunyikan banyak hal darinya, Aquaman memutuskan untuk mencari Jackson sendiri dan meminta Mera menahan Black Manta. Sementara itu, Jackson dan ayahnya pergi ke sebuah pondok dekat laut, dan ayahnya memberikan Jackson sebuah peti berbentuk kepiting dan memberitahunya kalau Jackson sebenarnya bukan anak kandungnya. Ayahnya memberitahu kalau seorang wanita dari laut menyerahkan Jackson padanya dan berkata kalau suatu hari dia akan kembali, tapi karena mereka sangat sayang padanya, jadi dia dan istrinya pergi menjauh dari laut untuk membesarkan Jackson. Sambil nangis, Jackson pun bertanya apa isi petinya, tapi ayahnya tidak mengetahuinya, dan tiba-tiba tato belut milik Jackson menyala yang membuatnya bingung, dan suara seseorang berkata kalau itu berarti Jackson sedang dilacak, yang ternyata orang tersebut adalah Black Manta. Black Manta berencana menangkap Jackson, yang membuat ayahnya membawa Jackson kabur dan memutuskan untuk menjatuhkan mobilnya ke laut karena meski berbahaya untuknya, tapi yang terpenting Jackson bisa kabur dari Black Manta. Ketika Black Manta mengejar, Jackson pun menggunakan kekuatannya berusaha menyelamatkan ayahnya, namun Siren juga datang ke sana, tapi untungnya Aquaman datang membantu. Aquaman pun bertarung dengan Manta selagi Jackson dan ayahnya kabur, dan ketika Manta berhasil disingkirkan, ketiganya kabur numpang dengan sebuah truk, dan Aquaman membuka peti milik Jackson yang ternyata berisikan sebuah peta.
berpindah ke Hawkworld karena cahaya White Lantern sebelumnya, Hawkman dianggap sebagai orang dalam ramalan oleh ras Lionman, dan Tonrar, pemimpin Lionman, membawa Hawkman menuju sebuah gua yang disebut The Lake. Tapi dalam perjalanan, mereka hampir tertimpa seorang Lionman yang dilempar dari tambang ant metal oleh Man-Hawk. Tak lama kemudian mereka sampai di The Lake, dan di sana Tonrar memperlihatkan sebuah lukisan di dindingnya yang berisikan sejarah dari Hawkworld, di mana Hawkworld adalah jembatan dari bumi menuju planet Tanagar, dan orang-orang dari bumi datang ke sini ratusan ribu tahun yang lalu. Mereka hidup damai dengan suku yang lain kecuali dengan Man-Hawks. Manusia sempat berselisih dengan Man-Hawks dan semakin kacau ketika manusia menemukan ant metal yang membuat mereka bisa terbang. Para manusia pun mulai mencari kekuasaan di Hawkworld dan membuat suku-suku lain saling berperang agar tidak ada yang memberontak. Dan ketika para manusia sudah bosan akan perang serta portal ke Tanagarian ditemukan, mereka pergi ke sana bersama para Man-Hawks yang setia dan meninggalkan Hawkworld dalam kekacauan. Ratusan ribu tahun kemudian, seorang wanita dari bumi datang ke sini, memerintah seluruh Man-Hawks dan menciptakan kota ant metal. Dan sampai saat ini, wanita itu masih memerintah selama hampir 2000 tahun. Tak lama kemudian, suara dari para Lionsmen terdengar yang meminta Hawkman keluar dari guanya, dan ketika Hawkman keluar, para Lionsmen tunduk di hadapannya dan Hawkman melihat mereka sebagai pasukan. Di sisi lain, para Man-Hawks disuruh oleh Hatsets untuk merobek sayap Hawkgirl yang membuat Hawkgirl memberontak, dan dia pun menantang Hatsets yang sedang bersama sang ratu yaitu Ratu Shrike, dan ketika Hatsets dikalahkan, Ratu Shrike menyerang Hawkgirl, dan ternyata Ratu Shrike mengenal Hawkgirl karena dia adalah ibunya. Kembali ke bumi, setelah mendapatkan penglihatan dari White Lantern, posisi Firestorm tiba-tiba berubah dengan Ronnie yang menjadi pikirannya sementara Jason menjadi tubuhnya. Mereka pun melakukan tes dan ternyata mereka tidak bisa mengubah struktur benda menjadi benda lain kalau Ronnie tidak tahu strukturnya. Profesor Stein pun memberitahu kalau mereka berdua telah dipilih oleh Firestorm Matrix, dan Firestorm sebentar lagi sampai di versi finalnya menjadi lebih kuat namun juga tidak stabil. Profesor Stein juga melarang mereka berselisih karena itu bisa membuat Firestorm Matrix-nya kesal yang membuat keduanya agak bingung. Profesor Stein menjelaskan kalau Firestorm Matrix ternyata tidak tercipta saat insiden Firestorm, melainkan bagian kecil dari Big Bang yang tertangkap ketika insiden Firestorm. Dan saat ini mereka berdua adalah orang paling berbahaya di dunia, dan mungkin suara-suara yang mereka dengar adalah suara dari Matrix Firestorm. Dan ketika mereka berselisih, mereka membuat matriksnya tidak stabil, dan jika melewati batas, maka mereka akan menciptakan Big Bang baru, menghancurkan alam semesta, dan hanya menyisakan mereka berdua. Dan ketika suara di pikiran mereka kembali terdengar, Ronnie bertanya apakah itu matriksnya, tapi suara itu langsung menyangkalnya, dan tiba-tiba sebuah tangan keluar dari tubuh Firestorm, membuat sebuah ledakan yang memisahkan Ronnie serta Jason. Dan ternyata, tangan tersebut adalah tangan dari Deathstorm. Deathstorm memberitahu Profesor Stein jika dia tidak akan membunuh mereka bertiga, tapi dia akan membuat Ronnie dan Jason saling membenci agar menghasilkan Big Bang baru dan membunuh seluruh makhluk hidup. Setelah itu Deathstorm menggabungkan Profesor Stein ke tubuhnya, dan melihat itu Ronnie dan Jason bergabung menjadi Firestorm, tapi Deathstorm menarik ayah dari Jason dan bergabung dengannya. Firestorm pun akhirnya tidak bisa menyerang Deathstorm, dan Deathstorm mengirim Firestorm ke tempat White Lantern Power Battery bersama dirinya, di mana Deathstorm menginfeksi power batterinya dan berhasil mengangkatnya. Sebuah suara di kepala Deathstorm memerintahkan membawa power batterinya ke dirinya, serta memerintahkan Deathstorm menciptakan pasukan untuk menghentikan ke-12 orang, dan sang terpilih tidak boleh ditemukan. Deathstorm pun menciptakan 12 orang yang merupakan versi Black Lantern dari ke-12 orang yang dibangkitkan. Deathstorm pun membawa ke-12-nya pergi, tapi ketika Firestorm mengikutinya, Deathstorm tiba-tiba menghilang.
berpindah ke Australia karena cahaya putih White Lantern. Luka-luka Miss Martian seketika sembuh dan dia memberitahu Martian Manhunter kalau yang menyerangnya adalah seorang Martian. Martian pun mengeceknya di pikiran Miss Martian dan dia seketika terkejut karena ada Green Martian lain yang masih selamat. Mereka berdua pun menggabungkan kekuatan psikis mereka untuk melacaknya dan berhasil menemukannya di Star City. Martian pun pergi dan melihat hutan di Star City. Dia pun berencana membakarnya seperti dalam penglihatannya, tapi White Lantern menyerang Martian secara psikis, membuat Martian tidak bisa mengendalikan tubuhnya, yang membuat Green Arrow sempat mengira dia monster dan menyerangnya. Setelah itu, ketika lambang White Lantern muncul di sebuah pohon, Martian mengkoneksikan dirinya pada pohon tersebut dan White Lantern memberitahu kalau hutan ini bukanlah hutan yang harus dia bakar. Karena koneksi itu, Decay deras juga terkena efeknya yang membuat dia mengetahui kalau Mars masih bisa diselamatkan. Setelah itu, Green Arrow memaksa Martian lepas dari pohonnya dan membawanya pergi dari hutannya. Setelah keluar, Martian pun berencana kembali ke Mars. Dia melesat dengan kecepatan tinggi dan ketika sampai, dia seketika terkejut karena Mars yang telah hijau. Dia pun masuk ke kuilnya dan di sana sudah ada Decay deras yang menggoda Martian untuk mengembalikan populasi ras Martian. Martian pun tentu saja menolak, yang membuat Decay langsung menyerangnya karena tidak ada yang lebih buruk dari sendirian di dunia. Mereka pun sempat bertarung dan Decay memaksa Martian untuk masuk ke pikirannya, di mana terungkap kalau Decay dipenjara karena melakukan eksperimen terhadap sesamanya, dan ketika ras Martian punah karena wabah, dia akhirnya sendirian selama ratusan tahun, yang membuat dia gila sampai di suatu hari Profesor Erde menariknya ke bumi dan dia pun semakin gila lagi ketika terkoneksi dengan jutaan pikiran di bumi. Dia pun menghapus pikirannya, menyamar menjadi manusia, yang membuat dia lupa kalau dia adalah Martian, sampai di suatu hari sebuah ledakan psikis tiba-tiba terjadi ketika Martian tewas yang membuka lagi ingatannya. Decay pun menyuruh Martian membuka matanya dan mengambil kesempatan mengembalikan ras mereka, tapi Martian seketika menolak dan menyerang Decay. Tapi sesaat kemudian Justice League tiba-tiba muncul dan menyerang Martian serta menuduhnya mengambil energi kehidupan di bumi untuk mengembalikan planet Mars. Tapi Martian tahu kalau itu hanyalah ilusi buatan Decay seperti hutan yang ada di Mars. Dia pun menyerang Decay lagi dan dengan kekuatan White Lantern-nya, Martian berusaha mengembalikan Mars dan seluruh warganya. Ledakan White Lantern pun terjadi dan membangkitkan warga-warga Mars, yang membuat Martian seketika bahagia. Dia bisa reunian lagi dengan keluarganya, tapi ternyata itu hanyalah ilusi yang dibuat Decay. Setelah para Lionsman dan Lizardcon tunduk pada Hawkman, Hawkman pun melancarkan serangan ke N-Metal City untuk mencari Hawkgirl. Pertempuran pun terjadi antara kubu Hawkman melawan para Man-Hawks, sementara di N-Metal City, Hotshot membawa Hawkgirl ke depan sebuah portal mirip dengan portal yang membawa mereka ke Hawkworld, di mana Hawkgirl dan Hawkman adalah kunci untuk membuka portalnya. Hotshot dan Ratu Strike pun bersiap akan kedatangan Hawkman, dan selagi mereka bersiap, Hotshot memaku tangan Hawkgirl ke portalnya yang mulai mengaktifkan portalnya. Mendengar teriakan Hawkgirl, Hawkman pun bergegas dan melihat Hawkgirl memiliki banyak pertanyaan. Ratu Strike pun menceritakan semuanya dari awal, di mana 2000 tahun yang lalu setelah dia menikah lagi dengan seorang Firaun, ramalan Nabu terbukti benar, yaitu jatuhnya pesawat Rastanagarian yang memiliki N-Metal di dalamnya. Mereka menciptakan senjata dari itu karena N-Metal punya kekuatan yang luar biasa dan bisa membuat Mesir menjadi pusat peradaban. Tapi karena sang Firaun tidak memiliki ambisi untuk itu, jadi Ratu Strike selingkuh dengan Hotshot, membunuh sang Firaun dan menjadi Ratu Mesir. Setelah itu, karena Hotshot memperlihatkan masa depan padanya, di mana Khufu dan Chayara, kehidupan pertama Hawkman dan Hawkgirl, bukan bagian darinya, jadi dia mengorbankan keduanya, menyuruh Hotshot membunuh mereka, dan dengan darah pengorbanan di belati N-Metalnya, dia dan Hotshot menjadi manusia abadi. Dan selama bertahun-tahun, dia mencari sumber dari N-Metal yang menuntunnya menuju Hawkworld. Dia pun menjadi pemimpin Hawkworld, melakukan eksperimen pada dirinya yang menciptakan sayap dan mengubah mukanya.
Tak lama kemudian, Hawkman akhirnya tiba di ruangan portal dan melesat menyerang Ratu Shrike. Hawkman pun menghadapi sang ratu, sementara Hawkgirl berhasil menangkap Hotset dan mematahkan lehernya. Ketika Hawkman sedang bertarung, ternyata Ratu Shrike bisa mengendalikan End Metal karena telah hidup lama di Hawkworld, dan karena tubuh Hawkman juga telah menyerap End Metal, Ratu Shrike pun bisa mengendalikan tubuhnya. Dia menaruh Hawkman di sebelah Hawkgirl, dan ternyata Hotset juga merupakan kunci dari portalnya, dan dengan ketiga orang itu, Ratu Shrike akhirnya bisa mengaktifkan portalnya, dan bersama pasukan Manhawk-nya, Ratu Shrike membuka portal menuju Zamaron. Sementara itu di Gotham City, pencarian terhadap sang terpilih masih berlangsung, tapi Deadman tidak kunjung menemukannya, dan melihat Bat Signal menyala, Deadman pun merasa kalau Batman lah sang terpilih. Dan ketika cincin White Lantern-nya menyala, Deadman segera pergi mencari Batman, dan melihat ada bawahan Mr. Freeze merampok, Deadman pun langsung menghajar mereka, tapi Mr. Freeze tiba-tiba muncul, dan untungnya Batman tiba-tiba datang menghantam Mr. Freeze. Mr. Freeze pun berhasil diatasi, dan Batman bertanya apa yang Deadman lakukan, yang membuat Deadman terkejut karena Batman tahu siapa dia, tapi Deadman balik bertanya apakah Batman juga dihidupkan kembali. Batman pun menjawab kalau dia tidaklah mati, melainkan dikirim ke masa lalu oleh Darkseid. Tak lama kemudian Dove datang, dan Deadman memberitahu Batman kalau dia sedang mencari sang terpilih untuk White Lantern Ring, dan menurutnya orang itu adalah Batman. Setelah itu cincinnya lepas dan masuk ke jari Batman, yang membuat Batman menjadi White Lantern Corps. Dia juga mendapatkan informasi soal ke-12 orang yang dibangkitkan, serta bisa melihat seluruh kehidupan di bumi yang jiwa-jiwanya mulai rusak, kecuali jiwa Deadman yang masih suci. Tapi tiba-tiba anak buah Mr. Freeze menembak Deadman tepat di dadanya, yang membuat dia seketika tewas. Setelah itu Deadman tersadar dalam bentuk hantunya, tapi kali ini dia menjelajahi ingatannya ketika dia kecil, ketika dia remaja, sampai di waktu sebelum kematiannya, di mana saat itu Deadman adalah orang yang egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Melihat kejadian itu lagi, Deadman pun menyesal dan mengakui dia salah, tapi dia menginginkan kesempatan kedua. White Lantern mendengar itu dan menghidupkan lagi Deadman, memberitahu kalau sang terpilih tidak akan bisa ditemukan kalau dia mencarinya, karena sang terpilihlah yang akan menemuinya. Setelah itu powernya kembali ke jari Deadman, Batman tiba-tiba menghilang, dan ketika Deadman adu mulut, Batman yang mendapatkan informasi menghubungi Batcave untuk membicarakan soal Maxwell Lord. Berpindah ke Mars, Martian Manhunter masih dalam pengaruh decay deras, di mana dia melihat planet Mars dan warganya kembali hidup selama 25 tahun. Dia juga menjadi Green Lantern dan menjadi orang penting di Mars. Tapi pada akhirnya, Martian berhasil sadar setelah melihat anggota Justice League terbunuh, dan fenomena aneh terjadi yang membuat dia langsung menghadapi istrinya yang sebenarnya adalah decay deras. Berpindah ke Aquaman, setelah mendapatkan peta dari peti milik Jackson, dia membawa Jackson dan orang tuanya ke markas rahasianya, di mana dia memperlihatkan gambar dari keluarga kecilnya dulu pada Jackson sebelum Black Manta, orang tua kandung Jackson, membunuh anaknya. Setelah itu, karena Jackson adalah kunci untuk menutup pelindung disable agar peperangan tidak terjadi, Aquaman pun meminta Jackson mengikutinya, dan mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan peta milik Jackson, yang menuntut mereka ke sebuah gua berisikan sebuah peti yang hanya bisa dibuka oleh Jackson. Jackson pun membukanya, dan dia mendapatkan rekaman dari Mera yang menjelaskan asal-usulnya, di mana dulu saat ibunya, seorang Atlantean, sedang mengandung, dia diculik oleh prajurit Zebel, dan karena Jackson lahir di Zebel, Raja percaya jika dia adalah kunci untuk melepaskan pelindung di Zebel, jadi Raja melakukan eksperimen padanya, dan dia berhasil selamat. Tak lama kemudian Aquaman menarik Jackson keluar dari airnya dan menyerahkan armor dari petinya. Tapi Jackson menolak itu, dia ingin kembali pulang, tapi Aquaman langsung melarangnya karena dia punya tanggung jawab. Jackson pun seketika marah, mereka sempat berselisih, tapi Aquaman mengeluarkan ceramah no jutsu yang membuat Jackson sadar dan mulai mengenakan armornya serta bersiap untuk melakukan tugasnya. Di tempat lain, Deathstorm terlihat akan mengantar
mengantar White Lantern Power Battery ke seseorang dan mendengar ayah Jason berkata jika Jason bisa mengalahkan Deathstorm, Deathstorm pun memberitahu jika dia lebih kuat dari Firestorm karena dia bisa mengubah struktur organik yang membuat dia bisa mengubah Firestorm menjadi apapun dan dia akan membunuh Firestorm dengan cara yang paling menyakitkan. Tapi dia akan memberikan ayah Jason kesempatan untuk menghentikannya karena dia tahu ayah Jason adalah ayah yang gagal, jadi dia akan membiarkan mereka berganti tubuh. Ayah Jason bisa bunuh diri karena cara untuk membunuhnya hanyalah membunuh hostnya. Ayah Jason pun menarik pelatuknya, tapi ternyata pistolnya tidak memiliki peluru dan Deathstorm hanya bermain-main dengannya. Dan setelah itu, Deathstorm pun melanjutkan perjalanannya. Berpindah ke Hall of Justice, Firestorm datang ke sana untuk meminta bantuan karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dr. Midnight dan Mr. Terrific pun menaruh Firestorm dalam sebuah tabung untuk mencari tahu apa penyebabnya. Setelah dicek, mereka harus menunggu Metamorpho karena mungkin Metamorpho bisa menolong Firestorm mengembalikan kendali kekuatannya. Tapi belum selesai dia atau menjelaskan, Ronnie menyelaknya dan karena itu Jason yang ingin tahu penjelasan lengkapnya berselisih dengan Ronnie dan ketika mereka berdebat, Firestorm tiba-tiba meledak dan semuanya tiba-tiba menghilang. Setelah Firestorm meledak dan segalanya menghilang, mereka pun bertanya-tanya apakah mereka telah menghancurkan universe, tapi Ronnie yang pernah merasakan perasaan ini berkata kalau mereka tidak menghancurkannya, tapi mereka dikirim ke universe lain karena di sekitar mereka bukanlah kegelapan, melainkan Shadow Demon. Firestorm pun melancarkan ledakan energi yang membuat Shadow Demonnya buyar, dan setelah mendengar ucapan White Lantern yang meminta mereka melindunginya, Firestorm yang melihat planet Quart langsung pergi ke sana. Sementara itu di bumi, karena diperlihatkan ingatan masa lalunya, Deadman menghubungi Oracle dan memberitahu Dove kalau ternyata kakeknya masih hidup. Dove pun menyarankan Deadman menemuinya dan meski sempat ragu, tapi Deadman memutuskan menemuinya. Deadman pergi ke sebuah panti jompo dan ternyata kakeknya masih mengenali Boston Brand. Boston pun menceritakan semuanya bagaimana dia menjadi Deadman yang membuat kakeknya takjub dan melihat foto kakeknya dulu yang mengendarai motor Harley. Deadman mengajak kakeknya untuk berkendara. Berpindah ke Zamaron, pertempuran terjadi antara Star Spear melawan pasukan Manhawks-nya Ratu Strike, sementara Hawkman dan Hawkgirl masih terikat di portalnya dan perlahan-lahan menyatu dengannya. Melihat Hawkman dan Hawkgirl terikat di portalnya, Carol Ferry segera membantu. Dia melepaskan keduanya dan Predator, sang Love Entity, menuntun mereka menuju Ratu Strike. Mereka pun menyerang Ratu Strike yang ingin menghancurkan Star Spear Central Power Battery dan untungnya berkat pengaruh Star Spear, tubuh Hawkman dan Hawkgirl kebalakan kendali Ratu Strike yang membuat mereka bisa menyerangnya. Tapi karena Predator merasakan Ratu Strike memiliki Blackheart yang membutuhkan cahaya dirinya, Predator menyatukan diri dengan Ratu Strike yang membuat Ratu Strike jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kembali ke Deadman, dia membawa kakeknya berkendara, mereka bersenang-senang dan ternyata hal itu mulai membuat cincinnya mengisi daya. Deadman pun memberitahu Dove dan di saat yang bersamaan, Kapten Cold terlihat sedang memukuli Kapten Boomerang yang melepaskan Reverse Flash. Merah menemui Aqua Girl, sedangkan Deathstorm memberikan White Lantern Power Battery-nya ke seseorang. Kembali ke Zamaron, Hawkgirl menanyai Carol bagaimana mereka memisahkan Predator dengan Ratu Strike dan Carol memberitahu kalau Predator adalah entity of love yang bisa dipengaruhi oleh hostnya dan cara untuk memisahkannya hanyalah membuat hostnya merasakan perasaan cinta. Mereka pun langsung menghadapi Ratu Strike, tapi Ratu Strike berhasil mengungguli Hawkman, namun Hawkman bisa melancarkan serangan balasan dengan menusukkan Claw of Horus-nya ke tubuh sang ratu. Tapi meski begitu, sang ratu tidak merasakan apa-apa sampai Hawkgirl dengan pedang Star Spear-nya melesat menusuknya yang membuat ledakan besar dan memisahkan sang ratu dengan Predator. Setelah terpisah, para tengkorak di portal mulai bergerak sendiri, menangkap Ratu Strike dan menyeretnya ke dalam Central Power Battery. Setelah Ratu Strike dikalahkan, White Lantern tiba-tiba bangkit di tubuh keduanya yang berkata kalau misinya telah selesai. Keduanya pun sempat bingung dan karena semuanya selesai, Carol mengirim keduanya menuju bumi.
Di bumi, ketika energi di cincinnya sudah 100%, Deadman tiba-tiba melesat pergi yang mengejutkan Dove. Dia terteleport ke rumah Hawkman dan tangannya tiba-tiba bergerak sendiri mengarah ke arah pasangan tersebut, dan setelah cincinnya berkata kalau Hawkman dan Hawkgirl harus berpisah, ledakan cahaya tiba-tiba muncul dan mengubah keduanya menjadi abu. Melihat itu, Deadman pun seketika marah dan mempertanyakan aksi White Lantern, dan White Lantern menjelaskan kalau ini adalah bagian dari rencana untuk menghentikan bumi melawan manusia karena dunia ini perlahan-lahan tercemar dan serangan Nekron telah meningkatkan pencemarannya yang membuat setiap jiwa di bumi tercemar, dan tak lama lagi pencemaran itu akan menciptakan Dark Avatar, dan Dark Avatar itu akan mencari hutan buatannya di Star City yang merupakan kunci dari keselamatan manusia, dan ke-12 orang yang dibangkitkan memiliki tugas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di dunia, dan beberapa dari mereka telah menunda kehancuran yang besar, sementara beberapa lagi memiliki tugas yang lebih, di mana Aquaman, Firestorm, Martian Manhunter, Hawkman, dan Hawkgirl ditugaskan untuk berpetualang dan mengatasi apa yang menghambat mereka di kehidupan. Dan ketika Hawkman serta Hawkgirl telah mengatasi kutukan yang menghantui mereka, hal itu telah memurnikan jiwa mereka dan dia akan mengambilnya kembali, karena itu penting untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia, karena jika Dark Avatar menguasai hutannya, maka sang terpilih tidak akan muncul dan bumi akan hancur. Tapi meski telah mendengar itu, Deadman tetap menolak untuk melakukannya, namun White Lantern berkata kalau Deadman tidak punya pilihan. Berpindah ke Aquaman, dia dan Jackson melesat ke arah segitiga Bermuda yang merupakan tempat Zebel, tapi dalam perjalanan mereka diserang oleh pasukan Zebel dan ternyata mereka telah terlambat karena pelindungnya telah terbuka. Para Atlantean dari Zebel pun mulai menyerang orang-orang di pesisir pantai yang membuat Aquaman dan Jackson harus menghadapi mereka. Ketika Siren datang, Aquaman yang ingin menyerang diserang lebih dulu oleh Manta yang berhasil memotong pergelangan tangannya. Tak lama kemudian Deadman datang, dan karena dia berusaha ikut campur, White Lantern pun memperingatkannya karena saat ini Aquaman harus mengetahui kebenaran soal Mera, dan karena itulah dirinya membuka pelindung Zebel agar bisa melihat apa yang akan Aquaman lakukan. Setelah itu, Jackson menghentikan Manta yang akan mengeksekusi Aquaman, dan tak lama kemudian Mera bersama Aquagirl juga datang untuk membantu. Melihat mereka kalah jumlah dan mereka harus membawa para Atlantean Zebel ke laut agar mereka bisa menyegelnya, Mera memutuskan memaksakan diri. Dia berusaha mengendalikan seluruh air laut di sekitarnya dan menarik seluruh Atlantean Zebel termasuk Siren dan Manta. Dan ketika semuanya sudah di laut, Aquaman memanggil hewan-hewan laut untuk mendorongnya ke segitiga Bermuda, dan Jackson pun melakukan langkah terakhir, yaitu menyegelnya kembali. Zebel pun akhirnya berhasil tersegel dan Mera serta Aquaman kembali berbaikan. Tapi tiba-tiba White Lantern bangkit di tubuh Aquaman karena misinya selesai, dan Deadman secara terpaksa mengambil esensi hidupnya. Di Saint Rock, The Atom yang kesana dikejutkan dengan tewasnya Hawkman dan Hawkgirl yang hanya menyisakan abu di sana. Dia pun bertanya apa yang sedang terjadi, tapi The Flash juga tidak mengerti. Setelah itu, Mera memberitahu soal Deadman yang membuat Aquaman menjadi abu, dan Dove mencoba untuk membelanya, tapi sesaat kemudian Cyborg mendapatkan banyak transmisi di mana tim-tim superhero serta ribuan panggilan lainnya meminta bantuan karena banyaknya bencana alam yang terjadi. Tak lama kemudian awan hitam juga bergerak ke arah mereka yang membuat para hero semakin bingung. Sementara itu di planet Mars, Martian Manhunter masih bertarung dengan Decay deras, di mana Decay berusaha meyakinkan Martian agar mengembalikan ras Martian dan dia akan melakukan apapun untuk itu. Mendengar Decay ingin mengembalikan kehidupan planet, Martian pun mengkoneksikan Decay dengan seluruh orang di bumi yang membuat Decay ketar-ketir karenanya. Tapi itu juga membuat Martian merasakan apa yang dirasakan orang-orang, dan saat ini mereka semua sedang ketakutan. Melihat Decay akan melakukan apapun termasuk menghancurkan bumi untuk mengembalikan Mars, Martian memutuskan untuk bunuh diri bersamanya, di mana dia membawa Decay ke matahari dan masuk ke dalamnya. Tapi ternyata Martian tidaklah mati karena White Lantern bangkit di dirinya akibat misinya yang telah selesai. Dan ketika White Lantern memberi pilihan antara bumi dan Mars,
Mars, Martian memilih bumi dan pergi ke sana. Dia dikejutkan dengan Star City yang porak-poranda dan dia berusaha menyelamatkan orang-orang yang dia bisa sampai Deadman datang untuk mengambil esensi kehidupannya. Martian yang telah membaca pikiran Deadman pun pasrah dan mempersilahkan Deadman untuk melakukannya. Firestorm yang pergi ke planet Quart melihat cahaya putih dan menurut mereka itu adalah White Lantern Power Battery yang berarti Deathstorm berada di sana. Dan saat ke sana ternyata Deathstorm menyerahkan White Lantern Power Battery-nya ke Anti-Monitor, di mana Anti-Monitor berencana memanfaatkannya untuk menciptakan kehidupan yang bisa dia lahap untuk memperkuat dirinya. White Lantern yang melihat kedatangan Firestorm pun mengambil informasi yang dia butuhkan dari Anti-Monitor yang menciptakan ledakan energi, dan melihat kesempatan tersebut Firestorm melancarkan serangan. Dia mengubah helm Anti-Monitor menjadi hidrogen dan melempar api padanya yang menghasilkan sebuah ledakan. Setelah itu Firestorm berusaha mengambil power batterinya, tapi Anti-Monitor melancarkan serangan balasan yang memisahkan Ronnie dan Jason. Melihat itu Deathstorm pun berniat membunuh Ronnie dengan mengubahnya menjadi garam, tapi sebelum itu Deathstorm agak mengejeknya karena dulu Ronnie selalu bertindak heroik, sedangkan sekarang Ronnie menjadi seorang pengecut. Setelah itu Deathstorm mengeluarkan Profesor Stein dan Anti-Monitor menanyai mereka apa tujuan mereka melawan dirinya, tapi belum sempat menjawab. Deathstorm yang ingin membuat ayah Jason marah agar bisa menyerap emosinya berencana membunuh Jason, yang membuat Ronnie langsung menghalanginya. Tapi ketika Deathstorm menyerang, Profesor Stein melompat melindungi Ronnie yang membuat Profesor Stein perlahan-lahan menjadi garam. Melihat itu Ronnie dan Jason pun menjadi Firestorm dan berusaha menghentikan transfusinya, bahkan memohon pada White Lantern untuk menyelamatkan Profesor Stein. Tapi itu semua ternyata tidak berguna, dan setelah Profesor Stein berkata kalau Ronnie sudah seperti anaknya sendiri, Profesor Stein akhirnya menjadi garam. Marah, Ronnie pun berniat menyerang Deathstorm, tapi White Lantern berkata kalau misinya telah usai, yang membuat White Lantern bangkit di tubuh Firestorm dan membunuh seluruh Black Lantern. Sesaat kemudian mereka diteleport ke bumi, yang membuat Firestorm seketika kebingungan. White Lantern pun memberitahu kalau dia telah menghancurkan Black Lantern dan membawa Firestorm ke bumi karena mereka tidak perlu melawan Anti-Monitor. Jason pun menanyai bagaimana soal ayahnya, dan White Lantern menjawab kalau ayahnya telah dikirim ke rumahnya, sementara Profesor Stein tetap tewas karena dia tidak diperlukan untuk perjalanan Firestorm ke depannya. Mendengar itu Ronnie pun marah karena dia dan Jason telah mati-matian untuk menyelamatkannya. White Lantern pun mengkonfirmasi itu, dan berkat itu Ronnie telah menerima Jason sebagai partnernya dan dirinya mendapatkan apa yang dia butuhkan dari Anti-Monitor. Sesaat kemudian Deadman muncul dan meminta Firestorm menyerahkan lanternnya. Sementara itu di sisi lain, ketika bumi mulai diselimuti kegelapan dan bencana alam terjadi di mana-mana, para hero berusaha membantu para warga yang terjebak, dan orang-orang mulai berspekulasi kalau bumi sepertinya berbalik melawan manusia. Kembali ke Deadman, dia meminta Firestorm menyerahkan lanternnya, tapi Firestorm balik bertanya apa yang sedang terjadi dan di mana mereka. White Lantern memberitahu kalau mereka berada di tempat paling aman di dunia, yaitu hutan di Star City. Hutannya terlihat memiliki pelindung, di mana hanya orang-orang terpilihlah yang dapat memasukinya. Setelah itu, karena White Lantern bertingkah aneh di mana lanternnya meminta mereka membantu, padahal dia bisa berteleport, Jason merasa mereka tidak bisa memberikan lanternnya, dan Ronnie juga setuju, yang membuat dia juga bingung. White Lantern pun memberitahu kalau dia melakukan itu untuk membuat Ronnie melihat kematian Profesor Stein. Mendengar itu Firestorm pun marah dan bertanya kenapa White Lantern tidak menyelamatkannya, dan White Lantern menjawab kalau menyelamatkan Profesor Stein akan menunda Ronnie menerima Firestorm lagi, dan itu tidak boleh terjadi karena Dark Avatar akan bangkit dan sebentar lagi akan datang. Mendengar percakapan itu, Deadman pun meminta maaf pada Ronnie karena White Lantern telah memanipulasi semuanya untuk melindungi kehidupan. Tak lama kemudian, Hawk dan Dove yang sedang membantu Teen
Teen Titans diteleport ke Star City, dan di saat yang bersamaan, Kapten Boomerang dituntun oleh White Lantern ke arah hutannya untuk menyelesaikan misi melempar bumerang ke Dove. Dan ketika Hawk serta Dove sampai di hutannya, ternyata Dark Avatar-nya telah muncul, dan Dark Avatar itu adalah Swamp Thing. Swamp Thing pun berusaha menerobos masuk, dan karena itu White Lantern meminta Kapten Boomerang untuk melempar bumerangnya, sementara Deadman dipaksa untuk menarik esensi dari Firestorm. Setelah itu angin mulai berhembus kencang, Firestorm mulai terbakar, air mulai muncul, dan tanah mulai bangkit. White Lantern berkata, sama seperti The Green, The Elemental juga membutuhkan seorang avatar. Sesaat kemudian avatar elemental muncul, di mana Firestorm sebagai avatar api, Martian avatar tanah, Aquaman avatar air, sedangkan Hawkman dan Hawkgirl avatar udara. Kelima avatar pun menyerang Swamp Thing yang sekarang menjadi avatar dari The Rod, sementara Deadman, Dove, dan Hawk ditugaskan melindungi pohonnya. Setelah itu pohon White Lantern bersinar, dan dari bawahnya sang terpilih mulai keluar, yaitu Alec Holland. White Lantern memberitahu kalau Alec Holland adalah seorang saintis yang tewas di labnya, dan memori kehidupannya diserap oleh The Green untuk menciptakan avatar yaitu Swamp Thing. Swamp Thing berpikir dia adalah Alec Holland, padahal sebenarnya dia hanyalah monster dengan ingatan Alec. Setelah itu, dengan munculnya sang terpilih, White Lantern menarik kelima avatar elemen ke dalam tubuh Alec agar tubuh Alec terbiasa dengan keempat elemen tersebut. White Lantern memberitahu untuk mengalahkan Swamp Thing yang sekarang berpikir kalau dia adalah Necron, mereka membutuhkan Swamp Thing lain, bukan yang berpikir kalau dia adalah Alec, melainkan Swamp Thing yang benar-benar Alec Holland. Tapi untuk melakukan itu, seseorang harus tewas. Setelah itu, Kapten Boomerang melempar bumerangnya ke Dove, tapi Hawk yang ditugaskan melindunginya tidak bisa melindungi Dove dan segera menyerang bumerang. Tapi untungnya, Deadman menghalangi bumerangnya, tapi bumerang itu akhirnya membunuhnya. White Lantern pun tidak bisa menghidupkannya lagi, dan Deadman berterima kasih pada Dove. Setelah itu cincinnya bergerak ke Alec, dan Alec hidup kembali. The Green mulai menyelimutinya dan membuat Alec menjadi Swamp Thing. Kedua Swamp Thing pun bertarung, dan di tengah-tengah itu White Lantern mendoktrin Alec agar menjadi penjaga The Green, dan pertarungan pun dimenangkan oleh Alec dengan memanfaatkan keempat elemen. Setelah Dark Avatar dikalahkan, Alec mengurus mayat Deadman, tapi meski waktu kehidupan Deadman telah habis, tapi waktu dia berada di dunia masih belum berakhir, yang membuat White Lantern membangkitkan lagi dia menjadi hantu. Deadman pun sempat protes karena White Lantern tidak membiarkan dia beristirahat dengan tenang, tapi untungnya Dove masih bisa mendengar suara Deadman, dan mereka saling menyatakan cinta sebelum Deadman tiba-tiba menghilang. Setelah itu avatar dari keempat elemen dibangkitkan kembali, kecuali Hawkgirl yang diubah menjadi udara. Setelah itu, Swamp Thing yang baru menghijaukan lagi dunia, dan sebelum pergi, Swamp Thing berkata pada para hero kalau dia akan membunuh siapapun yang mengancam The Green. Tak lama berselang White Lantern pergi, dan para hero kembali melakukan kegiatan mereka, di mana Aquaman akan meneliti soal Zebel, Martian bertemu dengan anak Profesor Erdel untuk menyelesaikan masalah mereka, Hawkman marah-marah di rumahnya karena kematian Hawkgirl, sedangkan Ronnie dan Jason baru menemukan kalau serangan anti-monitor telah membuat mereka menjadi bom waktu yang akan meledak dalam waktu 90 hari. Di sisi lain, para pengusaha yang bertanggung jawab atas rusaknya laut akibat bocornya minyak dibunuh oleh Swamp Thing, dan malamnya sang dukun detektif yaitu John Constantine datang ke sana dan menyadari kembalinya Swamp Thing, dan The Brightest Day pun tamat.